Long Jingtian dan master neraka lainnya memandang Hong Fei yang sedang berjuang di dalam hatinya sambil tersenyum, seolah-olah setelah Hong Fei membuat keputusan yang salah, mereka akan bergabung dengan master dari dunia Buddha untuk merebut 3 token dari dunia peri. Melihat Si Tian, melihat Fosan yang kuat di belakang Si Tian, melihat Long Jingtian, melihat tim kuat di belakang Long Jingtian, Hong Fei melihat ke belakang lagi. Dia tahu bahwa jika dia tidak setuju, dunia peri mereka pasti bukan neraka dan Buddha. Dengan kerja sama dunia, 3 token yang mereka peroleh pasti akan direbut kembali. Tentu saja mereka juga ingin mengambil ketiga token tersebut, namun ada aturan tertentu untuk 5 token harta karun Dewa Perang, yaitu aturan tersebut tidak memperbolehkan token tersebut dibawa ke alam dewa, jadi tidak masalah di mana mereka melarikan diri, mereka tidak dapat menyimpan ketiga token ini. Oleh karena itu, setelah serangkaian pergulatan batin, Hong Fei memberitahu ahli top lainnya di dunia abadi apa yang dia pikirkan, lalu menghela nafas dan berkata oke, kami setuju untuk memberikan token tersebut, tetapi ada satu syarat. Kondisi apa? Si Tian bertanya sambil tersenyum. Syaratnya adalah kita harus memasuki harta karun Dewa Perang, kata Hong Fei, dan ahli top lainnya di dunia abadi juga mengangguk tidak memiliki wajah untuk kembali ke alam dewa. Mereka mungkin juga ikut pertarungan neraka, bahkan jika mereka kalah, teman-teman mereka akan dihadiahkan oleh suku alam dewa. Tentu saja, kamu memiliki 3 token, dan tentu saja kamu memiliki kualifikasi untuk memasuki harta karun Dewa Perang. Tapi bisa atau tidaknya kamu masuk tergantung pada kemampuanmu, kata Si Tian sambil tersenyum. Lihat kemampuan kita, Hong Fei dan yang lainnya saling memandang dengan heran. Tentu saja yang mampu bisa masuk, tapi yang tidak kompeten pasti tidak bisa, kata Si Tian sambil tersenyum. Bagaimana kamu mengatakan itu? Hong Fei bertanya dengan ragu. Saat kamu menyerahkan 3 token kepadaku dan kelima token itu digabungkan menjadi 1, tentu saja kamu akan tahu. Si Tian berkata sambil tersenyum. Hong Fei dan beberapa ahli top di dunia abadi saling memandang, dan akhirnya mengambil keputusan dan mengeluarkan 3 token dari cincin luar angkasa. Hong Fei mengeluarkan perintah setan dan perintah Yama, dan Achilles mengeluarkan perintah semprotan setan. Setelah dikeluarkan, ketiga token tersebut memancarkan suasana primitif, yang mengejutkan jiwa. Kemudian, Hong Fei dan Achilles saling memandang, dan dengan enggan mengendalikan ketiga token tersebut dengan kekuatan mental mereka dan mengirimkannya kepada mereka Tian. Pada saat ini, Si Tian, utusan Buddha dari alam dewa, telah memiliki 5 perintah dewa perang di hadapannya, yaitu perintah penyemprotan setan, perintah setan, perintah setan. Dewa perang, Ordo Yama, dan Ordo api penyucian. Ketika 5 token berkumpul, tanpa kata-kata Si Tian, 5 token itu secara otomatis terbang dan terbang ke tengah langit. Kelima token itu berputar, memancarkan suasana sederhana dan kuno, dan tekanan yang sangat kuat yang mengejutkan hati semua master di sekitar mereka. Di bawah tekanan yang kuat ini, tidak ada satupun ahli top di dunia peri yang berani merebut 5 token, karena tekanan tersebut membuat mereka merasakan bahaya yang tersembunyi, dan tampaknya siapapun yang melanggar tekanan itu akan jika Anda bermartabat, Anda akan terluka parah. Ketika 5 token terbang ke tengah langit, cahaya kemasan cemerlang muncul dari 5 token, dan kemudian, cahaya kemasan cemerlang langsung berubah ribuan mil menjadi dunia emas. Baik itu penguasa tertinggi di neraka, dunia Buddha, atau dunia peri, mereka semua dikejutkan oleh tekanan kuat ini dan dikejutkan oleh kekuatan yang dihasilkan oleh 5 token ini. Long Jingtian tahu bahwa tidak peduli siapa yang menyerang 5 token itu, mereka tidak akan bisa melukai mereka sama sekali, dan token itu akan melakukan serangan balik dengan kerusakan 2 kali lebih besar. Tapi sekarang, kelima token itu berkumpul, mengubah segalanya dalam jarak 1000 mil menjadi warna emas menunjukkan keperkasaan Wuling. 5 pesanan dalam 1. Langit dan bumi berubah warna. Harta karun Ares. Muncul sekali. Legenda itu memang benar adanya. Setelah 5 perintah memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, deretan tulisan tangan emas besar juga tergantung di udara. Semua ahli yang hadir segera melihatnya dengan cermat dan melihat tulisannya. 5 perintah digabungkan menjadi 1, dan harta karun Dewa Perang juga bisa dibuka. Untuk memasuki harta karun Ares, Anda harus memiliki 5 token, dan kelima token ini harus dipisahkan. Token pertama, Demon Spray Order, harus digunakan untuk mencapai lantai 100 God of War Tower nomor 1 dan memasukkan Demon Spray Order ke dalam formasi yang membuka harta karun God of War. Token kedua, Yama Link, harus digunakan untuk mencapai lantai 100 God of War Tower nomor 11 dan memasukkan Yama Link ke dalam formasi untuk membuka harta God of War. Token ketiga, God of War Token, harus digunakan untuk mencapai persentil ke 100 God of War Tower nomor 111, dan Token of the God of War harus ditempatkan ke dalam mata formasi untuk membuka harta karun God of War. Token keempat, Token Setan,
harus digunakan untuk mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang ke-1111, dan token setan harus ditempatkan ke dalam mata formasi untuk membuka harta karun Dewa Perang. Token kelima, Purgatory Order, harus digunakan untuk mencapai lantai 100 Menara God of War nomor 11111, dan Purgatory Order harus ditempatkan di mata formasi untuk membuka harta karun God of War. Ketika kelima perintah ditempatkan di mata formasi, harta karun Dewa Perang akan terbuka, dan siapapun yang telah mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang dengan 5 akar dapat memasuki Menara Dewa Perang. Setelah melihat karakter emas raksasa di langit, Longge tiba-tiba menyadari kenapa Sitian mengatakan bahwa memasuki God of War Tower tergantung pada kemampuannya sendiri lantai Menara Dewa Perang. Menembus lantai 100 Menara Dewa Perang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mampu menembus ke lantai 100 setara dengan level tempur Kizun level 20. Memiliki lebih banyak orang tidak baik untuk menembus Dewa Perang Tower, tapi berbahaya, karena kekuatan pertahanan God of War Tower itu acak. Diperkuat oleh jumlah orang, jadi percuma saja memiliki lebih banyak orang Menara Dewa Perang. Bisakah Anda memiliki kesempatan untuk memasuki Menara Dewa Perang? Melihat bahwa mereka akan menerobos ke lantai 100 Menara Dewa Perang, para master tertinggi di neraka terkejut. Di neraka, diperkirakan hanya beberapa orang seperti Long Jingtian dan Long Ge yang memiliki kekuatan untuk menerobos lantai 100 Menara Dewa Perang. Semua orang menantikannya dan menghela nafas. Buddha dan Sitian di dunia Buddhis tersenyum dan tidak berkata apa-apa, seolah-olah mereka sudah lama mengetahui bahwa mereka akan mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang. Jika tidak, Sitian tidak akan mengatakan bahwa memasuki Menara Dewa Perang bergantung pada kekuatan mereka sendiri. Para master top di dunia peri punya idenya masing-masing. Jino, utusan klan Dewa Cahaya, berbahagia di dalam hatinya, karena mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang bukan hanya soal jumlah orang, tapi juga jumlah orangnya, juga tentang kekuatan sebenarnya, jadi dia tidak takut pada Hong Fei dan Corius memanfaatkan kerumunan dan berubah pikiran. Hong Fei dan Achilles saling memandang dan tersenyum pahit. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan jumlah mereka yang besar, mereka dapat mengizinkan lebih banyak orang untuk memasuki harta karun Dewa Perang Juta Master ke Menara Dewa Perang, mereka pada akhirnya akan bisa memasukinya. Satu-satunya yang telah mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang adalah para master yang telah mencapai level 20 atau lebih dari Kizun. Tepat ketika semua master memikirkan tentang tulisan emas itu berangsur-angsur menghilang, tekanan kuat berangsur-angsur menghilang, dan 5 tanda sederhana muncul di langit. Setelah mendapatkan token tersebut, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki harta karun Dewa Perang. Hong Fei dan Jino saling berpandangan, dan segera berubah menjadi beberapa aliran cahaya dan bergegas menuju token di langit memonopoli harta Dewa Perang. Haha, milikmu adalah milikmu. Tidak masalah jika itu bukan yang kamu inginkan. Sitian, utusan suku Buddha di dunia dewa, tertawa, dan kemudian dia berubah menjadi 2 tangan emas besar membuka tangan besarnya dan memindahkan kedua token itu menuju neraka. Dalam hal ini, Sitian tidak bias sama sekali. Long Jingtian tersenyum, mengulurkan tangannya dan mengambil salah satu token. Token ini adalah token Dewa Perang yang dimiliki oleh keluarga Long. Long Ge juga mengulurkan tangan dan menangkap sebuah token. Token ini adalah perintah penyemprotan Ibel yang didapat Long Ge di benua penyemprotan Ibel. Sedangkan untuk keluarga Namong, meski tidak mendapatkan token tersebut, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. 8 keluarga besar dan karakter Long Jingtian, dia percaya bahwa jika dia mendapatkan harta apapun di Menara Dewa Perang, Long Jingtian pasti akan membaginya dengan 8 keluarga bangsawan. Seolah-olah dia mengerti apa yang dipikirkan oleh kepala 7 keluarga bangsawan, Long Jingtian berbalik sambil tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, kami, ahli top dari 8 keluarga bangsawan, akan membobol Menara Dewa Perang bersama-sama. Jika ada harta karun, kita bisa mengambilnya jika kita memiliki keterampilan. Ya, itu semua tergantung pengaturan Brother Long. Setelah mendengar kata-kata ini, kepala 7 keluarga bangsawan segera berkata sambil tersenyum. Long Ge melihat Demon Spraying Token di tangannya dan dipenuhi dengan emosi. Tanpa diduga, setelah banyak putaran dan belokan, Demon Spraying Token akhirnya kembali ke tangannya benua Long Ge, Xiao Ling, dan Xiao Hong adalah level bintang Ki kecil. Mereka baru berusia 15 tahun saat itu. Dalam sekejap mata, lebih dari 9 tahun telah berlalu master di dunia peri dan neraka. Dalam lebih dari 9 tahun, ini mungkin singkat, tapi bagi Long Ge dan yang lainnya, itu telah berubah terlalu banyak. Long Ge menerima perintah penyemprotan Ibel, berbalik dan tersenyum pada Tang Yidao dan yang lainnya dengan perintah penyemprotan Ibel ini. Kami, geng Long Yutiandi, dapat membobol Menara Dewa Perang bersama-sama. Oke, Tang Yidao dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk, dengan berbagai tingkat senyuman di wajah mereka.
Di antara mereka, senyuman Xiaoling adalah yang paling bersemangat, seolah dia ingin segera masuk ke menara Dewa Perang. Ketika utusan suku Vulkan Mars dan utusan suku Dewa Pedang Jianqi melihat bahwa Long Ge dan yang lainnya juga telah memperoleh token, mereka segera terbang ke sisi Long Jingtian dan bertanya, "Saudara Jingtian, saya ingin tahu apakah kita bisa membobol Dewa Pedang Menara Perang bersamamu. Tentu saja, Anda telah melawan kekuatan alam abadi bersama kami dan bersekutu dengan kami. Anda pasti memenuhi syarat untuk memasuki harta karun Dewa Perang. Selain itu, tidak banyak master top dari 8 keluarga besar kami. Dari tentu saja kami senang Anda akan masuk bersama kami." Long Jingtian berkata sambil tersenyum. "Terima kasih banyak, Mars." Utusan suku Vulkan, mengangguk penuh terima kasih, lalu saling memandang dan tersenyum bersama 3 utusan alam dewa lainnya. Memang pilihan yang bagus. Mari kita istirahat selama 3 hari. Dalam 3 hari, kita akan berangkat bersama untuk menerobos menara Dewa Perang, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Ya, Mars dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Meskipun mereka juga ingin masuk ke Menara Dewa Perang sesegera mungkin, mereka telah mendengar tentang reputasi Menara Dewa Perang sebelum mereka datang ke neraka. Pertahankan kondisi terbaik mereka untuk menerobos Menara Dewa Perang, jika tidak, kamu akan mati saja. Saya telah mengatur tempat tinggal Anda. Saya harap semua utusan dari alam dewa puas. Tang Monian, kepala keluarga Tang, datang dan berkata sambil tersenyum. Yah, dalam 3 hari ini, kami juga akan memilih master terbaik dari 8 keluarga besar untuk memasuki Menara Dewa Perang. Long Jingtian mengangguk dan berkata. Long Ge dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Long Jingtian. Mari kita istirahat selama 3 hari, dan mari kita masuk ke Menara Dewa Perang bersama-sama dalam 3 hari. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Xiaoling cemberut dengan depresi. Sepertinya dia ingin masuk ke Menara Dewa Perang sekarang. Pada saat ini, Si Tian, utusan Buddha dari alam dewa, terbang menuju Long Ge dan yang lainnya, dan Long Ge dan yang lainnya bergegas menemuinya. Long Ge, aku ingin tahu apakah kami bisa membobol Menara Dewa Perang bersamamu. Si Tian berkata pada Long Ge sambil tersenyum. Tentu saja sama-sama, sangat sulit bagi kami untuk mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang. Senang sekali jika Anda bergabung dengan kami, kata Long Ge sambil tersenyum. Yah, kami berenam di sini untuk pergi bersamamu. Mereka adalah aku, Buddha, Buddha Maitreya, Buddha Kemenangan Pertarungan, Buddha Raja Naga, dan Bodhisattva Sitigarbha. Yang lain tidak ada gunanya, dan mereka juga rentan terhadap bahaya. Si Tian berkata sambil tersenyum. Oke, kami berencana istirahat dulu selama 3 hari, lalu masuk ke Menara Dewa Perang 3 hari kemudian, kata Long Ge. Oke, ayo tinggal bersamamu selama 3 hari, kata Si Tian sambil tersenyum, lalu berbalik untuk mengirim pesan kepada Buddha. Sang Buddha segera memberi perintah. Kecuali Buddha Maitreya, Buddha Kemenangan Pertarungan, Buddha Raja Naga, dan Bodhisattva Sitigarbha, semua guru di Fosan secara otomatis kembali ke dunia Buddha di Fosan. Tepat setelah Long Jingtian dan yang lainnya mendapatkan token tersebut, para ahli top di dunia peri juga mendapatkan token tersebut. Melihat 3 token yang terbang ke arah mereka, Hong Fei, utusan klan Dewa Tao, menangkap 1. Haha, dengan token ini, kita orang-orang di dunia abadi seharusnya bisa memasuki harta karun Dewa Perang. Hong Fei melihat token di tangannya dan tersenyum. Yang dia tangkap adalah Yama Ling bisa membobol Menara Dewa Perang, dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, sehingga dia tidak khawatir untuk mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang, yang berarti sekarang dia sudah mendapat tiket untuk memasuki harta karun dari Dewa Perang. Pah, Achilles, utusan klan Dewa Malaikat, mengambil sebuah tanda di tangannya. Dia melihat bahwa itu adalah Ordo Setan. Haha, dunia surga kita juga memenuhi syarat untuk memasuki harta karun Dewa Perang. Ada banyak orang di dunia surga kita, jadi lebih banyak orang yang masuk. Jika lebih banyak orang yang bisa memasuki lantai 100, lebih banyak orang akan memasuki harta karun Dewa Perang. Achilles tersenyum jalan. Para master dari dunia surga di belakang juga sangat gembira. Haha, kami yang di surga juga telah menerima sebuah tanda, kata Miranda, Raja Malaikat sambil tersenyum. Baiklah, kali ini mari kita masuk bersama-sama, kata Dewa yang Kudus Yehuwa dengan penuh semangat. Seraf yang tersisa juga sangat bersemangat. Mereka semua telah mencapai Qizun tingkat ke-9, dan tentu saja mereka memenuhi syarat untuk memasuki Menara Dewa Perang. Token terakhir diambil oleh Jino, utusan klan Dewa Cahaya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Haha, kita juga memenuhi syarat untuk memasuki harta karun Dewa Perang. Setelah memasuki harta karun Dewa Perang, aku harus memasukkan harta karun itu ke dalamnya. Jino melihat perintah api penyucian di tangannya dan tersenyum. Di sebelah mereka, Bruno, utusan klan Dewa Ibel, pria tangguh, utusan klan Dewa Kegelapan, dan Yandi,
utusan klan Hades, sedikit senang setelah melihat Gino mendapatkan token itu, mereka juga memenuhi syarat untuk membobol menara Dewa Perang, namun mereka tidak puas dengan keinginan Gino untuk mendapatkan harta karun Dewa Perang. Harta karun di harta karun Dewa Perang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mampu, kata pria tangguh yang merupakan utusan klan Dewa Kegelapan. Apa menurutmu kamu lebih baik dariku? Gino, utusan klan Dewa Cahaya, berkata dengan cahaya dingin di matanya. Tentu saja, kata pria tangguh itu dengan kasar, dengan tatapan tajam di matanya, seolah dia akan bertarung jika dia tidak setuju. Melihat situasi ini, Bruno, utusan klan Dewa Ibel, segera menangkis mereka, lalu berkata sekarang bukan waktunya bagi kita untuk bertarung satu sama lain. Sangat berbahaya bagi kita untuk membobol menara Dewa Perang. Kita harus bekerja sama satu sama lain, jika tidak, menara Dewa Perang bahkan tidak akan mampu bertahan. Jika kamu tidak bisa menembus lantai 100, kamu akan ditertawakan. Setelah memasuki harta karun God of War, kita bisa bertanding berdasarkan kemampuan masing-masing, ucap Gino dingin. Pria tangguh itu juga mendengus dingin dan berhenti bicara. Pada titik ini, kelima token tersebut memiliki kepemilikannya masing-masing. Ordo penyemprotan setan milik Longge dan yang lainnya, Ordo Yama milik alam abadi, Ordo Dewa Perang milik neraka, Ordo setan milik alam surga, dan Ordo api penyucian milik alam 4 utusan alam dewa termasuk Jinuo. Semua kekuatan sekarang memiliki kualifikasi untuk memasuki menara Dewa Perang, sehingga mereka tidak dapat lagi bertarung. Sekarang perang antara dunia peri dan neraka telah benar-benar berakhir. Namun, sangat sulit juga untuk memasuki menara Dewa Perang. Pertarungan antara neraka dan dunia abadi ini terlihat imbang di permukaan, namun nyatanya berakhir dengan kemenangan neraka. Lagi pula, tidak ada yang mati di neraka dari awal hingga akhir, sementara sejumlah besar master mati di dunia abadi, kecuali yang teratas level di dunia abadi tapi tidak ada seorang pun di antara para master yang kehilangan nyawa mereka, jika tidak, mereka akan menghadapi banyak kesulitan nanti ketika mereka memasuki menara Dewa Perang. Setelah semua orang mendapatkan tokennya, Hong Fei juga terbang sambil tersenyum dan berkata, saya ingin tahu kapan saudara Jingtian akan membobol menara Dewa Perang. Dalam pandangan Hong Fei, selama dia bisa membobol harta karun Dewa Perang, tidak peduli seberapa mahal harganya, itu sepadan. Haha. Ayo istirahat dulu selama 3 hari, lalu kita bisa masuk ke menara Dewa Perang setelah 3 hari. Long Jingtian berkata sambil tersenyum, kata-katanya penuh kemenangan waktu, dan setelah membasmi begitu banyak orang dari pasukan alam abadi, agak aneh bisa bercanda dengan ahli top di dunia peri. Beberapa jam yang lalu, mereka bertempur sampai mati, dan beberapa jam kemudian, mereka berbicara dan tertawa. Terlihat bahwa segala sesuatu di dunia berubah dengan cepat. Namun, hal ini sepertinya sudah diduga oleh Long Jingtian dan Buddha. Saya sangat berharap kita semua bisa bergegas ke lantai 100 menara Dewa Perang secepat mungkin dan membuka harta karun Dewa Perang bersama-sama, kata Hong Fei sambil tersenyum batas waktu. Waktu yang terbatas adalah 100 tahun. Jika 100 tahun berlalu, jika Anda tidak bisa mendapatkan harta karun Dewa Perang, Anda harus naik kembali ke alam dewa karena aturan langit dan bumi. Tentu saja, saya juga orang yang sedang bersiap untuk melewati kesengsaraan ilahi. Saya pasti berharap bisa mendapatkan harta karun Dewa Perang sebelum melalui kesengsaraan ilahi, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Oke, kalau begitu kita bisa yakin, kata Hong Fei sambil tersenyum, lalu terbang menuju tentara di dunia peri. Setelah terbang kembali ke pasukan alam abadi, Hong Fei segera memerintahkan Sanxing alam abadi untuk menempatkan pasukan alam abadi di sekitar lapangan Dewa Perang sebagai persiapan untuk membobol menara Dewa Perang dalam 3 hari. Engelus, utusan klan Dewa Malaikat, juga mendengar percakapan antara Long Jingtian dan Hong Fei, jadi tanpa berkata apa-apa, dia langsung memerintahkan lebih dari 2 juta pasukan level Qi Zun untuk berkendara menuju lapangan Dewa Perang, dan juga memerintahkan Yang Suci. Dewa Yehua memanggil orang-orang dari dunia surga. Lebih banyak master tingkat Qi Zun datang. Menurut pendapatnya, meskipun pertempuran dengan neraka kali ini mereka kehilangan lebih dari 3 juta malaikat tingkat Qi Zun dalam pertempuran, tetapi masih ada lebih dari 5 juta malaikat tingkat Qi Zun yang tersisa di dunia surga. Ditambah lebih dari 2 juta yang tersisa dalam pertempuran, masih ada lebih dari 7 juta secara total. Menara Dewa Perang harus mengirimkan setidaknya 7 juta malaikat tingkat Qi Zun, untuk menunjukkan keunggulan mereka di lautan manusia di dunia surga. Totalnya hanya ada 4 orang, Gino, utusan Dewa Cahaya, yang lemah. Gino terbang dan mengundang Mars untuk bergabung dengan tim mereka, tapi ditolak keras oleh Mars, utusan Vulkan Clan, lebih percaya pada neraka daripada serangan diam-diam. Mereka memukuli Keno dan yang lainnya hingga terluka parah. Setelah undangan tersebut tidak membuahkan hasil, Keno dan yang lainnya hanya bisa memasuki menara Dewa Perang dengan 4 dari mereka. Namun, dengan level prajurit Dewa Superior mereka
mereka pasti akan mampu menembus lantai 100 Dewa Perang. Menara, mereka takut mereka akan memiliki banyak kartu truf untuk melintasi menara Dewa Perang saat itu sudah habis. Setelah berdiskusi, Long Jingtian memimpin para master top dari neraka ke keluarga Tang untuk beristirahat, bersiap untuk terbang ke God of War Square dalam 3 hari untuk menerobos ke God of War Tower. 4 utusan dari alam dewa juga datang ke keluarga Tang untuk beristirahat. Tanggal 17 Mei, jernih. Hari ini adalah hari yang baik, hari yang istimewa. Karena Longge dan yang lainnya akan membobol menara Dewa Perang. Setelah 3 hari istirahat, Longge dan yang lainnya telah mencapai kondisi puncaknya. Sekarang, penguasa neraka tertinggi, dipimpin oleh Long Jingtian, berkumpul di aula keluarga Tang. Di aula utama, para master tertinggi dari 8 keluarga besar berkumpul, serta 5 utusan dari alam dewa dan 6 master dari alam Buddha. Hanya master dengan Qizun level 18 atau lebih yang muncul di aula. Tentu saja, kecuali beberapa orang di tim Long Ge, master dari keluarga Long meliputi Long Jingtian, Long Chen, Long Ge, Huo Tarian. Anggota keluarga Tang meliputi Tang Monian, Tang Yidao. Anggota keluarga Suanyuan meliputi Suanyuan Tai, Suanyuan Xiaoyu, dan Suanyuan Qingwu Qilin Huo, Qilin Xiaohong, Qilin Xiaobai, Qilin Xiaoqiang, Qilin Xiaoliang, Ouyang Xiaoling, Murong Xiaoxing keluarga Yao Yao Tian keluarga Qian dan keluarga Murong tidak memiliki master di atas level 18, jadi mereka sadar diri, tidak menyadarinya berpartisipasi, lagi pula, sangat berbahaya untuk menembus lantai 100 menara Dewa Perang. Anda bisa mati saat mencapai lantai 90. Selain tuan dari 8 keluarga besar, ada juga Long Feihu, utusan klan naga di alam dewa, Mars, utusan klan dewa vulkan, Suemis, utusan klan dewa kehidupan, Jianqi, utusan klan dewa pedang, Meteor, utusan klan dewa panah, dan Sitian dan Buddha, utusan Buddha di alam dewa, Buddha Maitreya, Buddha kemenangan pertarungan, Buddha Raja Naga, Bodhisattva Sitigarba. Inilah semua master yang ingin membobol menara Dewa Perang. Long Ge dan Huo Hu telah memberikan Long Xingyun dan Long Yi kepada para tetua keluarga Long untuk dibesarkan. Bagaimanapun, upaya mereka untuk membobol menara Dewa Perang sangat berbahaya dan mereka tidak tahu kapan mereka akan bisa untuk kembali. Long Ge juga meminta Nangong Jun dari keluarga Nangong untuk membantu merawat mereka. Harga bantuannya adalah peninggalan Buddha yang diperoleh Long Ge di dunia Buddha mengambilnya sendiri, yang meningkatkan tingkat semangat juangnya ke tingkat ke-9 Qizun. Ternyata Long Ge dan Huo Hu berencana untuk menyerahkan kedua relik Buddha tersebut kepada Long Xingyun dan Long Yi, namun setelah dipikir-pikir, menyerahkan harta tersebut kepada mereka akan membuat mereka lebih berbahaya, sehingga mereka tidak akan menyimpannya. Yi hanya bisa berkultivasi sendiri agar benar-benar berkembang. Jika mereka hidup di bawah naungan orang tuanya, mereka tidak akan pernah menjadi master di segala arah. Setelah mengatur Long Xingyun dan Long Yi, Long Ge dan Huo Hu dapat dengan aman memasuki menara Dewa Perang. Di udara aula utama keluarga Tang, Long Jingtian, master nomor 1 di neraka, berkata kepada semua orang semuanya, ayo pergi ke God of War Square dan masuk ke God of War Tower hari ini. Long Jingtian tidak membuang waktu, karena mereka masih bisa berkomunikasi satu sama lain dalam perjalanan menuju Champ de Mars. Ya, tuan lainnya mengangguk, lalu memandang Long Jingtian. Ayo pergi. Long Jingtian memimpin dalam penerbangan, dan master lainnya juga terbang satu demi satu. Tiba-tiba, lebih dari 30 master berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju God of War Square. Dalam perjalanan, Long Jingtian dan yang lainnya juga berkomunikasi satu sama lain, dan kemudian lebih dari 30 orang dibagi menjadi 2 tim. Long Jingtian memimpin Tang Monian, Suanyuan Tai, Nangong Lin, Long Chen, dan utusan ilahi Long Feihu, Mars, Jianqi, Meteor, dan Suemis untuk membawa perintah Dewa Perang dan memasuki menara Dewa Perang No. 1. Tim ini sudah sangat kuat, ada total 6 master di level prajurit Dewa Superior, dan Long Jingtian bahkan telah mencapai level Jenderal Dewa tingkat rendah. Oleh karena itu, tidak ada masalah bagi mereka untuk masuk ke lantai 100. Adapun mengapa tidak ada nama master dari 8 keluarga besar di peringkat menara Dewa Perang, itu karena master dari 8 keluarga besar pada dasarnya berhenti pergi ke menara Dewa Perang setelah mereka menjadi tetua atau lebih. Mereka yang masuk ke lantai 100 menara Dewa Perang semuanya adalah kultivator biasa. Long Ge memimpin Tang Yidao, Suanyuan Xiaoyu, Yao Tian termasuk 3 tunggangan mereka Yazu Xiaodou, Xiaoya, dan Suani Xiaoni, Suanyuan Qingwu, 3 bersaudara Qilin, Xiaohong, Xiaoling, Xiaoxing, dan Fo interpretasi dunia Tian. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Buddha, Buddha Maitreya, Buddha Pertarungan, Buddha Raja Naga, Bodhisattva Sitigarba, tim mereka juga bagus. Di antara mereka, kombinasi Long Ge, Buddha, Xiaoling dan Xiaohong adalah yang terkuat tingkat Jenderal Dewa tingkat rendah. Tentu saja, utusan dewa itu juga tidak lemah.
Jika mereka berusaha sekuat tenaga, mereka bisa mencapai tingkat jenderal dewa tingkat rendah adalah Tang Yidao, Sitian, Buddha Maitreya, dan Qilin. Oleh karena itu, tim mereka sebanding dengan Long Jingtian dan tim mereka. Distribusi ini adalah yang paling masuk akal, memungkinkan setiap orang untuk mengerahkan kekuatan bertarung mereka sendiri tanpa menggunakan kartu truf mereka sendiri. Setelah seharian terbang, Long Jingtian dan yang lainnya akhirnya tiba di God of War Square. Sebagai Master Qizun level 18 atau lebih, yaitu Master Senjata Dewa tingkat rendah ke atas, kecepatan terbang mereka tentu saja sangat tinggi, cepat. Begitu mereka terbang ke lapangan Champ de Mars, yang jaraknya ribuan mil, mereka melihat pasukan alam abadi yang padat. Mengapa pasukan abadi ini tidak masuk ke menara Dewa Perang? Long Feihu bertanya dengan cemberut. Haha, dengan kelicikan dunia peri, mereka tidak bisa menerobos terlebih dahulu. Jika mereka menerobos ke lantai 100 menara Dewa Perang dan kita tidak menerobos, maka mereka harus tetap di lantai 100 untuk waktu yang lama. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu, jadi mereka harus menunggu kita memasuki menara Dewa Perang sebelum mereka masuk, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Haha, nilailah perut pria itu dengan hati seorang penjahat. Mars, utusan suku Vulkan, berkata sambil tersenyum. Haha, Long Ge dan yang lainnya juga tertawa, tapi sambil tertawa, mereka juga mengamati pasukan di dunia peri. Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih banyak pasukan di dunia peri. Pada dasarnya semua ahli top di dunia peri diberangkatkan, dan ada juga beberapa Raja Bintang. Tampaknya mereka ingin mengandalkan strategi laut manusia untuk mencapai lantai 100. Long Ge tidak tahu apakah metode mereka akan berhasil, karena Tang Yidao dan yang lainnya juga menerobos ke lantai 86 dan keluar. Adapun apa yang ada di selusin level berikutnya, Long Ge dan yang lainnya tidak tahu. Pasukan di alam surga bahkan lebih dibesar-besarkan. Mereka mengirimkan total 5 juta malaikat tingkat Qizun. Tampaknya mereka ingin menjalankan taktik laut manusia sampai akhir tahu manfaat apa yang diberikannya kepada alam surga. Dunia mengirim 100.000 malaikat tingkat Qizun untuk bergabung dengan mereka dalam membobol menara Dewa Perang. Dengan cara ini, kemungkinan Keno dan yang lainnya menggunakan kartu truf mereka sangat berkurang. Ketika Hong Fei dan Master Top lainnya di dunia abadi melihat Long Jingtian dan yang lainnya terbang, mereka juga menyapa mereka. Saudara Jingtian, kami telah menunggumu selama 3 hari, kata Hong Fei sambil tersenyum. Haha, kamu bisa masuk ke menara Dewa Perang dulu, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Haha, saudara Jingtian bercanda. Kamu memiliki perintah Dewa Perang yang paling kuat di antara 5 perintah. Tentu saja kamu menerobos terlebih dahulu, kata Hong Fei sambil tersenyum. Haha, kalau begitu kami akan menerobos. Kamu harus lebih cepat, kalau tidak kami harus menunggu lama sebelum mencapai lantai 100, kata Long Jingtian sambil tersenyum. Pastinya Hong Fei tersenyum dan mengangguk. Haha, Long Jingtian tertawa dan tidak berkata apa-apa, langsung memimpin tim ahli mereka untuk terbang ke God of War Tower nomor 1 di God of War Square. Ketika administrator menara Dewa Perang nomor 1 melihat bahwa kepala keluarga panjang datang sendiri, dia berdiri dengan penuh semangat untuk menyambutnya, dan kemudian berkata kepala keluarga. Ya, Long Jingtian tersenyum dan mengangguk, lalu berkata buka menara Dewa Perang. Itu adalah kepala keluarga. Administrator dengan cepat membuka menara Dewa Perang. Tiba-tiba, suasana sederhana datang dari menara Dewa Perang. Long Jingtian mengangguk, lalu memimpin pasukan langsung masuk. Tuan, bukankah Anda memerlukan kristal teleportasi? Saat dalam bahaya, Anda cukup menghancurkannya dan memindahkannya keluar, tanya administrator. Tidak perlu, kita akan mencapai lantai 100. Kata Long Jingtian sambil tersenyum, lalu terus berjalan ke menara Dewa Perang. Yang lain segera mengikuti dan berjalan ke menara Dewa Perang. Kami telah berhasil mencapai lantai 100. Pemilik rumah ini benar-benar hebat. Administrator memandang punggung Long Jingtian dengan tatapan hormat di matanya. Boom! Saat Long Jingtian dan pasukannya masuk, pintu menara Dewa Perang nomor 1 ditutup. Kecuali jika administrator membukanya lagi, tidak ada yang bisa masuk lantai 100 menara Dewa Perang. Pada saat ini, Long Ge dan timnya juga terbang ke depan menara Dewa Perang nomor 1, lalu mendarat di depan menara Dewa Perang. Menghadapi menara Dewa Perang No. 1, Long Ge dan yang lainnya dipenuhi dengan emosi. Ketika Long Ge kembali ke neraka dan bertemu kembali dengan Huo Wu, itu terjadi di depan menara Dewa Perang No. 1. Saat itu, Long Ge meletakkan 9.999.999 bunga untuk menyambut Huo Wu keluar dengan lancar. Pada saat itu, mereka sangat bahagia di hati mereka. Xiao Ling, Xiao Hong, dan Xiao Xing sama-sama bersemangat. Saat itu, mereka bertemu dengan ketiga Qilin bersaudara, dan kemudian mereka kembali masuk ke menara Dewa Perang nomor 1. Dalam proses membobol menara Dewa Perang,
mereka saling mengenal, yang meletakkan dasar bagi cinta mereka selanjutnya. Pertama kali, mereka hanya berhasil mencapai lantai 51. Ketika mereka masuk ke Menara Dewa Perang untuk kedua kalinya, Long Ge dan timnya memiliki beberapa orang lagi di tim mereka, termasuk Xuan Yuan Xiaoyu, Tang Yidao, Yao Tian. Kecuali mereka bertiga. Kecuali binatang mitos Xiao Dou, Xiao Ya dan Xiao Ni. Ketika mereka masuk ke Menara Dewa Perang untuk kedua kalinya, Tang Yidao dan yang lainnya kehilangan kristal teleportasi karena Long Zizi di lantai 70, oleh karena itu, mereka terpaksa berlatih keras di lantai 70, sementara Long Ge dan yang lain juga berhenti setelah menerobos ke lantai 71. Mengerti. Kemudian untuk ketiga kalinya, hanya Xuan Yuan Xiaoyu yang menerobos masuk sendirian. Dia menerobos masuk dan memberikan kristal teleportasi kepada Tang Yidao dan Yao Tian. Kemudian, mereka meninggalkan Menara Dewa Perang bersama-sama mendapat 3 binatang mitos Xiao Dou, Xiao Ya dan Xiao Ni. Sekarang, mereka datang ke Menara Dewa Perang lagi, tapi kali ini, tujuan mereka adalah lantai 100. Ketika Long Ge dan yang lainnya terbang di depan Menara Dewa Perang nomor 1, administrator yang bertanggung jawab untuk mengelola Menara Dewa Perang nomor 1 segera menemukan Long Ge dan yang lainnya. Administrator menundukkan kepalanya dengan hormat untuk menyambut mereka. Hei, apakah kamu tidak mengenali kami? Long Ge datang sambil tersenyum dan menyapa dengan hangat. Kamu adalah... Administrator mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat wajah Long Ge dan yang lainnya yang agak familiar. Aku Long Ge, dan di belakangku ada rekan satu timku, apa kamu tidak ingat? Kata Long Ge sambil tersenyum. Oh, ini Long Ge. Kamu berada di level berapa sekarang? Auranya saja membuatku tidak bisa berkata-kata, kata administrator sambil tersenyum. Saya sekarang berada di Qizun tingkat 8, dan semua rekan satu tim saya berada di Qizun tingkat 9, kata Long Ge sambil tersenyum. Administrator tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Long Ge dan yang lainnya bahkan tidak berada di level Kisein ke puncak Master Neraka dan telah mencapai tingkat orang suci Qi. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan rasa hormat tingkat ke-8 dan tingkat ke-9? Hei, kali ini kita di sini untuk mendobrak Menara Dewa Perang, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Oh, saya akan mengirimkan kristalnya kepada Anda, jawab administrator dan berkata. Tidak perlu. Kami berencana mencapai lantai 100 kali ini, kata Long Ge sambil tersenyum. Lantai 100. Administrator terkejut. Ya, kata Long Ge sambil tersenyum. Tepat ketika Long Ge sedang berbicara di sini, kekacauan terjadi di menara God of War lainnya. Long Ge dan yang lainnya terkejut menggunakan kekuatan mental mereka untuk mendeteksi, dan secara mengejutkan menemukan bahwa kekacauan itu adalah menara God of War nomor 1111 dan 11111. Di depan Menara Dewa Perang nomor 1111. Kamu perlu membayar 100.000 emas abadi per orang untuk memasuki Menara Dewa Perang. Sekarang ada 4 juta dari kamu yang ingin masuk, jadi kamu harus membayar 40 miliar emas abadi, yang dapat diubah menjadi 40.000 tingkat pohon dewa artefak, atau 40 artefak. Artefak dengan tingkat besi dewa, kata administrator. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Kata malaikat Protos Achilles dengan dingin. Jika kamu ingin membobol Menara Dewa Perang, kamu harus membayar. Ini aturannya, kata administrator, dengan senyuman masih di wajahnya. Dia menagih uang 10 kali lebih banyak daripada para master di dunia peri. Dengan uangnya, dia bisa membeli banyak barang. Cepat buka Menara Dewa Perang, atau aku akan membasmimu, kata Achilles dengan getir. Dia biasanya tidak peduli dengan pengelolaan Kisein tingkat pertama. Dia memperlakukannya sebagai makhluk yang lebih rendah dari seekor semut. Sekarang dia telah mengucapkan begitu banyak kata. Dia menatap administrator, tetapi dia tidak menyangka bahwa administrator akan meminta uang kepadanya. Mengapa dia tidak marah? Tidak ingin 1 sen pun untuk memasuki Menara Dewa Perang, tetapi mereka di dunia peri meminta uang, jadi hatinya berubah. Jika kamu ingin membasminya, kamu harus bertanya kepada kami apakah kami setuju. Long Ge muncul di depan administrator pada suatu saat dan berkata dengan dingin. Long Ge, apa yang ingin kamu lakukan? Pupil Agelius menyusut, lalu dia bertanya. Apapun yang tidak ingin kamu lakukan, jika kamu ingin membobol Menara Dewa Perang, kamu harus membayar. Jika kamu tidak membayar, jangan pernah berpikir untuk masuk, kata Long Ge. Apakah kamu ingin menjadi musuh kami? Tanya Achilles. Haha, apakah menurutmu dengan kekuatanmu saat ini di dunia surga, kamu adalah lawan kami? Long Ge mencibir. Tang Yidao dan yang lainnya berbaris di belakang Long Ge, dan mereka semua siap bergerak, siap membasmi 4 juta orang-orang jika terjadi perselisihan sedikitpun. Pasukan dari alam surga membasmi mereka semua, sementara Sitian dan yang lainnya dari alam Buddha juga menonton dengan senyuman.
Jika Long Ge dan yang lainnya membutuhkan bantuan mereka, mereka akan mengambil tindakan apapun waktu. Setelah menganalisis kekuatan kedua belah pihak, Achilles juga tahu bahwa mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan mereka. Meskipun jumlah orangnya banyak, mereka memiliki terlalu sedikit ahli top, jadi dia hanya bisa mengubah topik Long Ge. Don, tidakkah kamu ingin memasuki Dewa Perang? Harta karun. Saya pikir jika Anda tidak membayar, saya tidak keberatan bahkan menghilangkan kualifikasi Anda untuk memasuki harta karun Dewa Perang, kata Long Ge sambil tersenyum. Kamu Achilles sangat marah, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa karena dia tahu Long Ge dan yang lainnya memiliki kekuatan seperti itu. Long Ge dan yang lainnya memandang Achilles sambil mencibir. Mereka sebenarnya ingin mengambil token itu, tapi setelah mengambil token itu, tim mereka akan dibagi menjadi dua tim untuk membobol Menara Dewa Perang, yang akan melemahkan kekuatan mereka dalam beberapa kasus. Akan lebih sulit untuk membobol Menara Dewa Perang, jadi Long Ge dan yang lainnya tidak akan merebutnya secara langsung. Namun, jika Achilles benar-benar bodoh, Long Ge dan yang lainnya tidak keberatan merebutnya. Oke, aku akan memberikannya, kata Achilles, lalu mengeluarkan 4 peralatan besi suci kelas menengah dari cincin luar angkasa. Peralatan ini sangat banyak untuknya dan dia bisa mengeluarkannya sesuka hati. Sekarang harganya naik dan harganya 40 buah, kata Long Ge sambil tersenyum. Pembuluh darah muncul di kepala Achilles, dia sudah sangat marah. Namun, dia melihat ke arah Long Ge dan yang lainnya yang mencibir, dan pada master di belakang Long Ge, dia akhirnya menekan amarah di dalam hatinya, dan kemudian mengeluarkan 36 peralatan besi dewa kelas menengah dan melemparkannya ke administrator. Melihat situasi ini, Long Ge dan yang lainnya juga tersenyum dan menyingkir. Terima kasih, Penatua Long Ge. Administrator juga mengenali Long Ge. Setelah mengucapkan terima kasih, dia mengklik tombol dan membuka pintu Menara Dewa Perang No. Achilles memandang Long Ge dengan dingin, dan kemudian memimpin para ahli top di dunia surga untuk masuk, termasuk Long Zizi. Long Zizi dengan cepat mengirim pesan ke Long Ge dan yang lainnya sampai jumpa di Menara Dewa Perang. Oke, Long Ge membalas melalui pesan. 4 juta malaikat tingkat Qizun membutuhkan waktu setengah jam untuk sepenuhnya memasuki Menara Dewa Perang dan yang lainnya menunggu malaikat tingkat Qizun ini memasuki Menara Dewa Perang, dan hanya setelah Dewa No. Menara Perang ditutup, mereka tersenyum kepada administrator Menara Dewa Perang. Kemudian mereka terbang kembali ke Menara Dewa Perang nomor 1 karena Long Ge dan yang lainnya khawatir malaikat level Qizun yang tersisa akan merugikan Menara Perang administrator. Di Menara Dewa Perang nomor 11, pasukan alam abadi telah masuk di bawah kepemimpinan Hong Fei. Ada lebih dari 2000 master level Qizun di antara mereka iuran mereka untuk memasuki menara. Di Menara Dewa Perang nomor 11111, 4 utusan dari alam dewa termasuk utusan klan Dewa Cahaya, Jino, juga memimpin 1 juta malaikat dari alam surga ke Menara Dewa Perang sejujurnya. Setelah semua pasukan memasuki Menara Dewa Perang, Long Ge dan yang lainnya memasuki Menara Dewa Perang. Sebelum masuk, Long Ge juga memberi administrator peralatan besi dewa bermutu tinggi. Setelah semua kekuatan memasuki Menara Dewa Perang, para master yang bersiap untuk membobol Menara Dewa Perang lainnya mulai membicarakannya. 5 kelompok tadi sangat kuat, kata seorang pejalan kaki. Ya, mereka tampaknya berasal dari 8 keluarga besar di neraka, serta orang-orang dari dunia peri dan dunia surga, kata pejalan kaki. Apa yang mereka lakukan membobol Menara Dewa Perang? Tanya seorang pejalan kaki. Seharusnya itu untuk harta karun legendaris Dewa Perang, kata pejalan kaki. Yah, kurasa begitu. Hanya kekuatan sekuat mereka yang bisa merebut harta karun Dewa Perang. Mustahil bagi kekuatan lain untuk merebutnya, kata pejalan kaki A. Aku ingin tahu di lantai berapa mereka akan membobol Menara Dewa Perang. Tanya pejalan kaki B. Mungkin aku bisa mencapai lantai 100, karena aku baru saja melihat kepala keluarga panjang, kepala dari 8 keluarga bangsawan. Dikatakan bahwa kepala keluarga panjang sangat kuat. Sebagai penguasa tertinggi di neraka, tidak peduli apa, mereka semua akan mencapai lantai 100, kata pejalan kaki A. Yah, kita tidak tahu kapan kita akan memiliki kekuatan seperti itu, desah Lurenyi. Selama kita berlatih keras, saya yakin kita bisa mencapai lantai 100 Menara God of War suatu hari nanti, kata pejalan kaki A. 2 lainnya tidak tahu bahwa untuk mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang, seseorang harus memiliki kekuatan Qizun tingkat 20. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki kemampuan untuk bertarung melebihi itu tingkat 10, atau memiliki senjata ajaib yang menantang surga, atau senjata ajaib yang menakjubkan. Tingkat budidaya membutuhkan sejumlah besar master tingkat Qizun untuk bekerja sama, jika tidak, mustahil untuk mencapai tingkat ke-100. Seperti Long Ge, Long Jingtian dan yang lainnya, mereka semua mengandalkan level tempur Qizun level 20 atau lebih untuk mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang, namun,
pasukan alam abadi, alam Tiantian, dan Jino semuanya ingin menggunakan taktik laut manusia untuk mencapai lantai 100. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka harusnya bisa mencapai lantai 100. Itu tergantung pada berapa banyak mereka membayar. Administrator Menara God of War nomor 1 melihat ke Menara God of War yang perlahan menutup, lalu melihat peralatan besi dewa bermutu tinggi di tangannya, dan kemudian berkata, saya harap Long Ge dan yang lainnya dapat membobol lantai 100 Menara God of War. Bisakah Long Ge dan yang lainnya menerobos ke lantai 100 Menara Dewa Perang? Boom, ketika Long Ge dan seluruh timnya memasuki Menara Dewa Perang nomor 1, pintu Menara Dewa Perang nomor 1 dibanting hingga tertutup. Ketika pintu ditutup, Long Ge dan yang lainnya benar-benar terisolasi secara mental dari dunia luar. Sekarang Long Ge dan yang lainnya tidak mengetahui situasi tim lain yang membobol Menara Dewa Perang, dan tim lain tidak tahu situasi Long Ge dan yang lainnya membobol Menara Dewa Perang. Sekarang mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencapai lantai 100 Menara Dewa Perang. Senang sekali akhirnya bisa masuk ke Menara Dewa Perang lagi, kata Long Ge sambil tersenyum. Setiap kali dia memasuki Menara Dewa Perang, Long Ge akan membuat kemajuan besar, dan Menara Dewa Perang selalu memberi Long Ge perasaan yang baik. Ketika dia memasuki Menara Dewa Perang nomor 1, dia selalu merasa ada sesuatu yang memanggilnya di lantai 100 Menara Dewa Perang harta karun Dewa Perang. Sekarang, Long Ge dan yang lainnya harus bergegas ke lantai 100 Menara Dewa Perang dengan perintah semprotan setan dan meletakkan perintah semprotan setan ke tempat yang ditentukan. Long Ge, kamu sepertinya telah membobol Menara Dewa Perang beberapa kali, kan? Si Tian, utusan suku Buddha di alam dewa, bertanya sambil tersenyum. Ya, saya telah menerobos 2 kali, tetapi satu-satunya yang berhasil mencapai level tertinggi Menara Dewa Perang di sini adalah Tang Yidao, Yao Tian. Dan Xuan Yuan Xiaoyu, kata Long Ge sambil tersenyum. Bisakah Anda ceritakan tentang situasi Menara Dewa Perang? Si Tian bertanya. Tentu saja, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu mulai menjelaskan situasi Menara Dewa Perang. 10 lantai pertama Menara Dewa Perang adalah monster dari dunia bawah. Level pertarungannya hanya bintang Ki level, yang mudah untuk dilewati. Lantai 11 hingga 20 adalah monster di dunia Evil yang level pertarungannya berada di level Ki Yue juga sangat mudah untuk dilewati. Level pertarungan mereka berada di level Ki King. Itu juga sangat mudah untuk dilewati. Long Ge berhenti dan melihat ke arah Qilin Xiaobai. Qilin Xiaobai sudah lama ingin berbicara, jadi dia segera menerima telepon. Lantai 31 hingga 40 adalah monster dari dunia gelap. Pertahanan mereka relatif kuat. Level pertarungannya adalah level konstan Qi. Bagi kami, mereka sangat lemah. Lantai 41 hingga 50 adalah monster dari dunia bawah lagi. Pertarungan levelnya mencapai level Qi Dwarf, juga sangat mudah untuk ditembus. Kami menerobos ke sini untuk pertama kalinya saat itu. Lantai 51 hingga 60 adalah monster dari dunia Evil. Level pertarungan mereka telah mencapai level Qi Sein, tapi itu sepele bagi kami. Qilin Xiaobai berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan bagian belakangnya? Si Tian bertanya sambil tersenyum. Lantai 61 hingga 70 adalah malaikat dari dunia cahaya. Mereka akan menghancurkan diri sendiri dan mencapai tingkat Kitai. Tapi kami mengambil banyak air kolam malaikat di sini untuk ditingkatkan, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Haha, kalian benar-benar hebat, kata Si Tian sambil tersenyum. Bagaimana dengan level selanjutnya? Aku tidak tahu tentang ini. Aku hanya bisa bertanya pada Yidao dan mereka. Qilin Xiaobai tersenyum canggung. Terakhir kali mereka berhenti di lantai 70, tetapi Tang Yidao dan yang lainnya masuk ke lantai 86. Tentu saja mereka punya hak untuk berbicara. Si Tian tidak bisa tidak melihat ke arah Tang Yidao. Tang Yidao melanjutkan lantai 71 hingga 80 adalah monster dari dunia gelap, dan tingkat pertarungan mereka telah mencapai tingkat sistem Qi. Lantai 81 hingga 90 seharusnya berisi semua monster mitos dari dunia monster mitos. Xiao Dou, Xiao Ya, Xiao Ni pernah tinggal di sana, kata Tang Yidao. Yah, kami berada di lantai 81 hingga 90 saat itu. Ada semua binatang dewa tingkat Qi Zun di sana. 10 lantai itu semuanya adalah binatang dewa, dan tidak peduli bagaimana kami membasmi mereka, jiwa mereka tidak akan hancur, jadi jika mereka senang, mereka tidak akan menghentikannya. Jika mereka tidak bahagia, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencegahnya, kata monster mitos Yazi Xiaodou. Berapa banyak monster tingkat Qi Zun yang ada di lantai itu? Si Tian bertanya. Mungkin ada puluhan ribu dari mereka dalam satu level. Mereka sangat kuat jika diserang secara kolektif, kata Yaizhen Xiaodou sambil tersenyum. Haha, tapi kamu harus yakin bahwa kamu akan ikut dengan kami. Kita semua adalah kenalan mereka, jadi itu akan mudah untuk dilewati, kata Yaizhen Xiaoya sambil tersenyum.
Bagaimana dengan lantai 90 ke atas? Si Tian terus bertanya. Kami tidak mengetahui hal ini, karena kami belum menembusnya, Longge berkata sambil tersenyum, tapi kami tahu bahwa semakin jauh Anda melangkah, semakin tinggi level pertarungannya. Untuk menembus lantai 91, Anda harus memiliki level pertarungan Qizun 11, dan dengan analogi, jika ingin melewati level ke-100, Anda harus memiliki level pertarungan Qizun level 20. Menara Dewa Perang benar-benar luar biasa. Ini layak atas kemurahan hati Dewa Perang. Ada 1 juta menara Dewa Perang, dan masing-masing menara memiliki ahli dengan Qizun level 20. Ini sangat kuat. Jika semua master di menara Dewa Perang ini keluar, itu cukup untuk menyapu galaksi lain. Pasukan seperti itu dapat menduduki kota kecil bahkan di alam dewa, kata Si Tian. Untuk menduduki kota kecil, Xiao Ling bertanya dengan heran. Ada 1 juta menara Dewa Perang. Rata-rata, ada 10 Master Qizun level 20 di setiap menara Dewa Perang, jadi setidaknya harus ada 10 juta. Master Qizun level 2. Master tingkat 10 sebenarnya dapat menempati kota kecil di alam dewa. Haha, maaf, aku membocorkan rahasianya. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak aku katakan. Kamu akan mengetahuinya setelah kamu naik ke alam dewa, kata Si Tian sambil tersenyum. Qilin Xiaobai ingin bertanya, tetapi ketika Si Tian mengatakan ini, dia merasa malu untuk bertanya. Bagaimanapun, mereka akan mengetahuinya setelah mereka tiba di alam dewa. Haha, sekarang kita memahami situasinya, bisakah kita mulai menerobos? Longge bertanya sambil tersenyum. Ya, Si Tian mengangguk. Longge tersenyum dan kemudian membuka pintu ruang tunggu di lantai pertama. Ruang tunggu ini akan bertambah seiring bertambahnya jumlah orang di tim. Meskipun ada 4 juta master tingkat Qizun di dunia surga, saya yakin ini kamar kecil akan ruangan tersebut masih dapat menampungnya. Di luar ruang tunggu di lantai pertama adalah sebuah planet di dunia bawah. Planet di dunia bawah ini melahirkan kerangka dengan kecerdasan yang relatif di bawah tanah. Ada banyak dari mereka, tersebar di seluruh planet seperti lautan lantai pertama telah pindah. Bersiaplah untuk bergegas dan menyambut para penyusup dari Menara Dewa Perang ini. Namun, kali ini mereka menyapa orang yang salah. Longge keluar dari ruang tunggu dan segera memasang topeng semangat juang besar, menutupi seluruh tim. Tengkorak itu bergegas menuju Longge dan yang lainnya dengan tatapan kosong, tapi begitu mereka menyentuh perisai semangat juang, mereka akan hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Si Tian dan yang lainnya juga keluar dari ruang tunggu. Tim Longge terdiri dari 3 bersaudara Huo Wu, Tang Yidao, Yao Tian, dan Qilin, Xiao Ling, Xiao Hong, Xiao Qing, Suanyuan Xiaoyu, Suanyuan King Wu, 3 binatang mitos, 15 orang, ditambah Si Tian dari dunia Buddha, Buddha Maitreya, Buddha Dewa Pertarungan, Buddha Raja Naga, Bodhisattva Sitigarba, totalnya ada 21 orang. Ke-21 orang ini semuanya ahli dalam pengambilan keputusan, jadi barisan mereka sangat kuat. Si Tian melihat kerangka yang mengenai perisai Doqi dan meledak berkeping-keping, lalu mengangguk dan berkata benar saja, mereka hanya kerangka tingkat bintang Qi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Haha, kalau begitu aku akan melepas topeng semangat juangnya. Ayo cepat dan cobalah untuk mencapai lantai 100 secepatnya, kata Longge sambil tersenyum. Ya, Si Tian mengangguk. Longge segera melepas topeng semangat juangnya dan terbang ke udara. Melihat ini, tim Longge dan tim Si Tian pun terbang ke angkasa. Seluruh pasukan yang terdiri dari 21 orang memancarkan aura samar. Aura tersebut cukup kuat untuk menghancurkan kerangka tingkat bintang Qi itu. Ayo terbang ke level berikutnya secepat mungkin, kata Longge sambil tersenyum, lalu memimpin untuk terbang ke depan, sangat cepat, seperti aliran cahaya putih. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, lalu mereka berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke depan. Aliran cahaya di tubuh mereka berwarna emas, merah, kuning, biru, hijau, dan putih, tetapi semuanya sangat cepat, karena tidak ada seorang pun di seluruh tim yang lebih rendah dari Qizun level 12. Sebulan kemudian, Longge dan yang lainnya melewati lantai 79 tanpa kesulitan apapun dan mencapai ruang tunggu di lantai 80. Di 79 lantai pertama, monster-monster itu tidak menimbulkan ancaman bagi Longge dan yang lainnya. Longge dan yang lainnya adalah master yang level tempurnya melebihi Qizun level 12. Di antara mereka, Longge, Tang Yidao, Huo Wu, Si Tian. Tanda tanya. Buddha, dan Maitreya kombinasi Buddha, Xiaoling dan Xiao Hong, dan 3 bersaudara Qilin kombinasi adiknya sudah mencapai level 20 Qizun ke atas, oleh karena itu level sebelumnya tidak sulit bagi mereka bahkan tidak perlu bertarung, mereka bisa mengusir musuh hanya dengan tekanan yang kuat, lalu menggunakan yang tercepat kecepatan untuk mengalahkan musuh. Dia bergegas menuju ruang tunggu di lantai 80 dengan kecepatan yang sangat cepat. Di ruang tunggu di lantai 80,
Longge dan 21 orang lainnya sedang duduk mengelilingi meja besar menikmati makanan lezat sambil membicarakan hal-hal lain. Saya ingin tahu bagaimana kabar tim lain. Tang Yidao bertanya. Tim Brother Long mungkin melaju dengan kecepatan yang sama dengan kita, sedangkan kecepatan tim dunia abadi, dunia surga, dan Jino seharusnya lebih lambat, karena mereka memiliki terlalu banyak orang, dan terbang bersama saja membutuhkan banyak waktu. Bagaimanapun, mereka memiliki level pertarungan. Itu tepat di bawah level ke-10 Qizun, kata Longge. Yah, tapi dengan keunggulan jumlah orang mereka yang banyak, pasukan mereka harusnya lengkap sebelum mencapai level ini, kata Sitian. Level yang tersisa sulit untuk dilewati. Level di atas 80 semuanya adalah monster level Qizun. Tidak peduli metode apa yang digunakan, akan membutuhkan waktu untuk melewatinya. Haha, tidak apa-apa jika mereka mengambil tindakan yang lembut, tapi jika mereka mengambil tindakan kekerasan, saya yakin binatang dewa kita di dunia binatang dewa akan memberi mereka pelajaran yang mendalam, kata Yaizen Xiaodou sambil tersenyum. Haha, ya, jiwa binatang suci kita dilindungi oleh menara dewa perang dan tidak akan dihancurkan sama sekali. Begitu mereka memprovokasi binatang suci di dunia binatang suci kita, binatang suci itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan menyebabkan mereka berat kerugian, kata Yaizen Xiaoya sambil tersenyum. Haha, untuk mencegah kami menyinggung makhluk mitos Anda, mohon perkenalkan kami ke level 80 hingga 90 terlebih dahulu, kata Buddha sambil tersenyum. Oke, izinkan saya memperkenalkannya, kata Yaju Xiaodou, level 80 adalah binatang suci Yaju kami. Binatang suci kami bersikeras bahwa Yaju harus membalas. Oleh karena itu, siapapun yang menyerang kami akan membalas kerusakannya. Tentu saja, itu tergantung pada level lawan. Siapapun yang levelnya lebih tinggi dari kita hanya bisa memantulkan sebagian kerusakannya. Bagi mereka yang levelnya sama dengan kita bisa memantulkan 50 kerusakan, dan bagi mereka yang levelnya lebih rendah dari kita bisa memantulkan 100 kerusakan. Haha, Yaizen sungguh luar biasa. Jika saya punya kesempatan, saya ingin binatang seperti ini, kata Douzan Shengfo sambil tersenyum. Dengan kekuatanmu dalam melawan Buddha, tidak apa-apa untuk mengalahkan rekanku dan menjadikannya binatang sucimu, kata Yazi Xiaodou. Di mana lantai 81? Bodhisattva Siti Garba bertanya. Di lantai 81 adalah monster mitos kita Suani, kata Suani Xiaoni. Binatang mitos kita Suani pandai bertahan, dan kekuatan pertahanannya adalah yang terkuat di antara monster mitos. Tentu saja, kecuali naga murni. Haha, monster mistis Suani itu juga cocok dengan keahlianku. Alangkah baiknya jika aku bisa menjinakkannya. Bodhisattva Siti Garba tersenyum, dan master lain yang pandai bertahan juga berpikir dalam hati mereka. Yah, selama kamu lebih kuat dalam pertempuran, tentu saja kamu bisa menaklukkan kami Suani sebagai binatang sucimu, kata Suani Xiaoni. Binatang mitos macam apa yang ada di lantai 82? Tanya Raja Naga Buddha. Itu adalah monster mitos Pixiu yang suka berjudi. Saat kita melewati level itu, kita bisa bertaruh dengan mereka. Tapi terakhir kali mereka berjudi, mereka sepertinya telah kehilangan semua artefaknya kepada Master Yidao. Kali ini dia pasti sangat takut ketika dia melihat kita. Mungkin mereka membiarkan kita pergi begitu saja, kata Yaizen Xiaodou sambil tersenyum. Haha, bagaimana dengan lantai 83? Buddha Maitreya bertanya sambil tersenyum. Di lantai 83 ada pulau yang menyukai musik. Mereka harus memainkan musik untuk kita. Bagus sekali. Buddha Maitreya bertanya sambil tersenyum. Tentu saja bukan sekedar mendengarkan musik. Musik mereka mengandung serangan mental dan serangan fisik. Kami bahkan muntah darah saat melewati level itu terakhir kali. Tapi sekarang level kami jauh lebih tinggi dari sebelumnya, kami tidak perlu takut pada mereka lagi. Xiaodou tersenyum. Binatang suci yang ahli dalam serangan spiritual dan serangan fisik sepertinya cocok untuk kita, kata Buddha Maitreya kepada Raja Naga Buddha sambil tersenyum. Yah, kita harus menaklukkan dua di antaranya jika waktunya tiba, kata Raja Naga Buddha. Tidak mudah untuk menaklukkan mereka. Tapi dengan kekuatanmu, kamu harus bisa menaklukkan mereka, kata Yazu Xiaodou. Di mana lantai 84? Tanya Buddha. Lantai 84 bagus dalam menghadapi binatang mitos puisi. Namun, kita mengalahkan mereka terakhir kali. Sekarang mereka mungkin akan menghasilkan banyak pasangan baru, jika tidak, mereka tidak akan bisa menghentikan kita, Suan Yuan Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Benar, kami di dunia Buddhis paling menyukai ini, kata Buddha sambil tersenyum. Di mana lantai 85? Si Tian bertanya. Lantai 85 adalah Cao Feng yang suka bertualang. Dia paling suka melakukan hal-hal yang penuh petualangan, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Tapi dengan kalian para master di sini,
akan mudah untuk menghadapinya, kata Yazu Xiaodou. Nah, bagaimana dengan lantai 86? Si Tian terus bertanya. Haha, kami juga tidak tahu. Kami hanya berhasil mencapai lantai 86 lalu keluar. Lagi pula, kami harus keluar untuk memberikan pil suasana kepada Long Ge dan yang lainnya, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Long Ge dan yang lainnya memandang Tang Yidao, Yao Tian, Suanyuan Xiaoyu dan yang lainnya dengan penuh rasa terima kasih. Merekalah yang memberi mereka pil suasana, yang memungkinkan mereka untuk langsung meningkatkan dari sistem Qi tingkat 6 ke tingkat ke-9 tingkat sistem Qi, dan kemudian mereka bisa pergi ke benua setan. Mereka yang selamat dari pertempuran, jika tidak, mereka mungkin tidak dapat mengambil manik-manik roh teleportasi tingkat Qi Sun. Namun, Tang Yidao juga berterima kasih kepada Long Ge dan yang lainnya. Jika bukan karena Long Ge dan yang lainnya, dia akan ditembak oleh Tang Monian saat itu, dan tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan Tang Monian. Nanti. Karena kita tidak tahu apa yang ada di balik lantai 86, ayo kita menerobos. Membosankan terbang terus-menerus di depan. Ayo bertarung di belakang, kata si Tian sambil tersenyum. Ya, Long Ge dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Long Ge berdiri dari kursinya dan berjalan menuju pintu keluar portal. Tang Yidao dan yang lainnya juga berdiri dan bersiap untuk bergabung dalam pertempuran. Saya akan pamer kali ini, kata Do Shengsheng Buddha sambil tersenyum. Dia tidak bertarung selama sebulan. Do Shengsheng Buddha yang sangat suka berperang tidak tahan lagi. Seharusnya aku yang mengatakan ini. Karena kamu sangat suka berperang, aku serahkan padamu, kata Xiao Ling sambil menghela nafas palsu. Haha, Kilin Xiaobai tertawa begitu saja, menyebabkan Xiao Ling memutar matanya dengan menawan. Buddha yang berjuang dan menang, tolong undang saya dulu, kata Long Ge sambil tersenyum. Yadou Zanfo mengangguk, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke pintu ruang tunggu. Setelah cahaya keemasan samar mekar di tubuhnya, dia mendorong pintu ruang tunggu. Lantai 80 adalah sebuah planet di dunia binatang mitos. Planet ini berisi Qi Zen tingkat 0. Mereka menjalani kehidupan tanpa beban di sini. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa portal yang telah sunyi selama lebih dari setahun tiba-tiba terbuka, dan sekelompok master keluar dari sana. Di antara mereka adalah teman yang pernah mereka kenal, Yaizhen Xiaodou dan Xiaoya. Meski begitu, mereka dikelilingi oleh lebih dari 100 Qi Zun level 0 Yaizhen dalam sekejap. Haha, itu memang monster mitos Yaju. Aku harus mengambil salah satunya sebagai tunggangan. Dewa petarung Buddha tertawa, dan kemudian memandangi monster mitos di sekitarnya Yaju dengan mata emas bersinar, seolah sedang memilih barang. Hei, kenapa kamu di sini untuk menerobos penghalang? Bukankah kamu sudah ditundukkan? Yaizhen, yang berada di level 0 Qi Zun, mengabaikan para dewa dan Buddha yang bertarung dan berkata kepada Yaizhen Xiaodou dan Xiaoya. Kami tidak memanggilmu Hei lagi. Kami memanggilmu Xiaodou dan Xiaoya. Kali ini kami di sini untuk menemani master menerobos level. Orang-orang di pihak kami semuanya kuat. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk menjadi mereka, binatang suci. Yaizhen Xiaodou berkata sambil tersenyum. Menjadi tunggangan mereka, itu tergantung pada kemampuan mereka, kata pemimpin Qi Zan level 0. Haha, aku menyukai pemimpin Yaizhen ini, aku menginginkanmu. Douzan Zanfo berkata sambil tersenyum, lalu menatap pemimpin Yaizhen. Ingin menaklukkanku sebagai makhluk sucimu. Kalau begitu datang dan bertarunglah. Meskipun aku tidak bisa mendeteksi level pertarunganmu, aku tidak akan mengaku kalah, kata pemimpin Yaizhen. Haha, untuk meyakinkanmu, ayo pergi bersama. Dewa pertarungan Buddha tersenyum, lalu mengeluarkan tongkat emas yang bersinar. Tongkat ini adalah artefak spesialnya. Dia pernah menggunakannya saat melawan Bodhisattva Sitigarba, Long Ge dan yang lainnya juga tahu betapa kuatnya tongkat ini. Sombong sekali. Kalau begitu ayo pergi bersama, kita 100. Pemimpin Yaju tidak sopan dan langsung meminta Yaju di sekitarnya untuk menyerang Buddha Dousan. Mereka peduli dipandang rendah oleh orang lain. Yah, ini yang terbaik, kata Douzan Buddha sambil tersenyum, lalu memancarkan cahaya keemasan, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu ke dalam kelompok binatang dewa. Melihat ini, sekelompok binatang dewa, Yaju, juga dengan panik menyerang Buddha Dousan. Bagaimanapun, mereka tidak takut dengan ledakan fisik. Di menara Dewa Perang, jiwa mereka abadi, jadi mereka hanya harus bertarung sepenuh hati isi. Akibatnya, pertempuran sengit terjadi, dan Long Ge dan yang lainnya berdiri dengan penuh minat. Dalam pandangan mereka, jika seorang master pertarungan dengan level tempur Qi Zun level 18 tidak dapat mengalahkan 100 Qi Zen, dia akan menyesal dia. Ini adalah nama Buddha. Meskipun Xiao Ling juga ingin bertarung, dia hanya bisa menahannya. Dia tetap harus bertarung di level berikutnya. Boom, boom, boom.
Ledakan dahsyat itu berlangsung selama 10 menit. 10 menit kemudian, 100 binatang dewa, Yaju, dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh dewa dan Buddha Douzan termasuk pemimpin Yaju. Sang Douzan dewa dan Buddha menggunakan 10% dari kekuatan tempurnya dapat dengan mudah menghancurkan 100 binatang dewa. Apakah kamu yakin? Apakah kamu bersedia menjadi tungganganku? Tanya Buddha Douzan Zan sambil menginjak kepala pemimpin Yaizen. Pemimpin yang terluka itu hanya bisa berkata tanpa daya saya setuju. Haha, aku punya tunggangan, kata Douzan Fu sambil mengangkat kakinya. Setelah kita mendapatkan tunggangannya, bisakah kita melewati level berikutnya? Xiao Ling bertanya dengan tidak sabar. Ya Douzan Fu mengangguk, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan pemimpin Yaizen yang terluka agar terbang. Long Ge dan yang lainnya juga lepas landas satu demi satu, terbang ke depan, hanya menyisakan sekelompok binatang mitos yang memar dan memar. Namun, dengan ketahanan yang kuat dari binatang mitos, mereka pasti akan menjadi lebih energik lagi tidak lama lagi. Di ruang tunggu di lantai 84, Long Ge dan yang lainnya sedang menikmati makanan lezat dan menguji hasil level ini. Pada tingkat ke-80, Douzan mengalahkan Sang Buddha dan menaklukkan binatang mitos Yaju dan mendapatkan tunggangan. Pada tingkat ke-81, Xiaoling dan Bodhisattva Siti Garba mengambil tindakan. Karena tunggangannya adalah Qilin Xiaohong, yang menandatangani kontrak setara dengannya di lantai 82. Long Ge dan yang lainnya mengandalkan kehebatan mereka dengan kekuatan mental mereka dengan mudah mengalahkan monster mitos Pixiu dalam taruhan, dan sekali lagi membuat penjudi Pixiu kehilangan segalanya, membuat mereka sangat mengingat Long Ge dan yang lainnya di lantai 83. Long Ge dan yang lainnya dengan mudah menahan serangan tersebut binatang mitos pulau, dan Long Ge serta yang lainnya dengan mudah menahan serangan binatang mitos pulau. Zun Wang Buddha menjinakkan pulau sebagai tunggangan, tetapi Murong Xiaoxing tidak membutuhkannya. Binatang mitos yang dipilih oleh Buddha kemenangan berjuang, Buddha Raja Naga, dan Bodhisattva Siti Garba semuanya memiliki tingkat kekuatan spiritual yang relatif tinggi. Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya level, Long Ge dan yang lainnya juga menyumbangkan sejumlah besar air kolam malaikat untuk meningkatkan yang baru ditambahkan binatang mitos, memungkinkan mereka untuk secara langsung meningkatkan level mereka ke 3 ekstrim Qizun. Selain itu, para master di dunia Buddhis semuanya memiliki relik Buddha. Oleh karena itu, pada saat-saat kritis, mereka juga dapat membiarkan binatang dewa memakan relik Buddha untuk meningkatkannya. Meskipun membiarkan binatang dewa memakan relik Buddha itu agak mewah, untuk mendapatkan relik tersebut harta karun dewa perang, semuanya berharga. Level selanjutnya adalah orang yang suka bersikap negatif terhadap bait. Aku ingin tahu apa yang telah mereka persiapkan kali ini. Tang Yidao berkata sambil tersenyum, lalu menyesap teh dingin. Kali ini tergantung kinerja komunitas Buddha kita, kata Buddha sambil tersenyum. Baiklah, berperilaku baik, kata Long Ge sambil tersenyum. Tentu saja, kata Buddha sambil tersenyum, lalu membuka pintu ruang tunggu, dia juga tahu bahwa Buddha memiliki keyakinan yang begitu besar, bagaimanapun, level Buddha telah mencapai level Dewa Jenderal tingkat rendah, yang merupakan level yang sama sebagai Long Ge. Jika dia berada di lantai 84, jika Anda tidak bisa lulus, itu lelucon, tetapi Buddha berencana menggunakan kefasihan untuk lulus ujian kali ini. Lantai 84 adalah planet yang melahirkan kualitas negatif, binatang dewa tingkat 4 Qizun. Di planet ini, terdapat ratusan ribu kualitas negatif, dan kualitas negatif ini paling baik dalam membacakan puisi dan menyusun dialog. Tidak ada seorang pun yang menembus level ini selama lebih dari setahun. Saya benar-benar tidak puas dengan kekalahan dari manusia-manusia itu terakhir kali. Jika mereka datang lagi, saya pasti akan mengalahkan mereka dalam kuplet, kata seorang kapten yang bertanggung jawab atas berjanji, lalu lihatlah pintu ruang tunggu. Berhentilah bicara omong kosong, terakhir kali kelompok kita menghadapi mereka bertiga, kita kalah total. Apa yang akan kita lakukan untuk menang melawan mereka sekarang? Kalau begitu aku akan mengalahkan mereka dengan beberapa kata, tapi aku tidak tahu kapan seseorang akan menerobos, kata kapten negatif sambil terus menatap pintu ruang tunggu. Tiba-tiba, pintu ruang tunggu terbuka, dan banyak orang keluar. Tang Yidao, Yao Tian, dan Xuan Yuan Xiaoyu, yang terakhir kali menerobos, ada di antara mereka. Hei, sudah setahun, bagaimana kabarmu? Tang Yidao memandang kapten kualitas negatif di langit dan tersenyum. Dia melihat ekspresi tercengang kapten kualitas negatif. Dia mungkin masih khawatir dengan level bait mereka. Kenapa, kamu datang untuk masuk ke Menara Dewa Perang lagi? Kapten negosiator bertanya, kata-katanya sedikit ketakutan, sama sekali tidak memiliki semangat kepahlawanan sekarang lawan yang lebih sempurna sekarang. Tentu saja kami ingin terus menerobos Menara Dewa Perang, jadi kami harus menerobos lantai ini, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Saat mereka berbicara,
lebih dari 100 negatif Qizun level 4 terbang dari langit, mengelilingi Long Ge dan seluruh timnya. Bolehkah kamu membacakan puisi bersama kami kali ini? Kapten negatif bertanya dengan gugup. Bukan aku, ini temanku, kata Tang Yidao sambil tersenyum, lalu menunjuk ke guru Buddha di sebelahnya. Buddha dan yang lainnya berjalan keluar sambil tersenyum, lalu menghadap Kapten negatif. Apakah temanmu pandai membacakan puisi? Kapten negatif menghela nafas lega lalu bertanya. Yah, dia seharusnya dianggap cukup kuat, mungkin lebih baik dariku, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Keringat dingin keluar dari kepala sang kapten, namun dia berkata dengan cepat, kalau begitu kali ini kita tidak akan melafalkan puisi dengan benar. Kali ini saya harus menguji idiomnya. Hanya jika Anda menjawab dengan benar barulah kita bisa lulus. Jika tidak, kami akan melakukan yang terbaik. Serang kamu. Baiklah, Anda mengajukan pertanyaan dan kami menjawabnya, kata Buddha sambil tersenyum. Oke, aku sudah mengatakannya. Kapten negatif dan makhluk mitos negatif di sebelahnya mendiskusikannya bersama, lalu berkata pertama, buatlah yang sederhana, 15 ember untuk mengambil air. 7 naik dan 8 turun, kata Bodhisattva Sitigarbha sambil tersenyum. Kapten negatif melanjutkan beku itu memegang payung. Buddha Maitreya yang pelanggar hukum berkata sambil tersenyum, lalu menyentuh kepalanya yang botak. Tanpa rambut dan tanpa langit. Kapten itu terkejut, lalu melanjutkan bertanya rumah biksu. Kuil, yang luar biasa Raja Naga Buddha berkata sambil tersenyum, buatlah beberapa kesulitan, ini terlalu sederhana. Kapten negatif berkata dengan canggung oke, sekarang saya akan lebih sulit bermimpi dan berubah menjadi kupu-kupu. Fantasi, kata Dou Zanfo sambil tersenyum. Monkey belajar berjalan, kata kapten negatif. Sing-sing palsu, orangutan palsu, Buddha tertawa. Masuklah ke tengah jembatan, tanya kapten negosiator. Sebuah dilema, kata Sitian sambil tersenyum. Bertahan hidup di neraka, tanya Kapten Sandera. Sulit untuk melihat terang hari, kata Bodhisattva Sitigarbha. Dia paling akrab dengan neraka. Semut di panci panas, kata Kapten negatif. Tidak ada jalan keluar lain, jawab Raja Naga Buddha. Sepasang sarung tangan kulit, lanjut Kapten negatif. Ujung 10 jari itu kosong, kata Buddha yang bertarung sambil tersenyum. Rebung di pegunungan, tanya sang kapten. Mulutnya lancip, kulitnya tebal, dan perutnya berlubang, kata Maitreya sambil tersenyum. Satu tamparan tidak akan menghasilkan suara, tanya pemimpin itu. Sulit untuk bernyanyi dengan satu telapak tangan, kata Buddha sambil tersenyum. Tampar mukanya dan pura-pura gemuk, tanya pemimpin tim negatif. Kuat di luar tetapi mampu di dalam, kata Sitian sambil tersenyum. Selanjutnya, kapten dari janji negatif terus bertanya, dan para guru dunia Buddhis terus menjawab. Tidak peduli apa yang ditanyakan lebih dari 100 janji negatif, para guru dunia Buddhis menjawab dengan cepat untuk pertama kalinya, yang langsung mengejutkan, kelompok janji negatif. Kapten negatif berkata dengan depresi mengapa kamu begitu hebat. Membasmi ayam dengan pisau banteng, Bodhisattva Sitigarbha tertawa. Mereka langsung terdiam. Mereka juga tahu betapa kuatnya para master di dunia Buddhis. Bagi mereka, para master di dunia Buddhis terlalu memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Lupakan saja, ayo lepaskan kamu. Kami takut padamu, kata kapten negatif tak berdaya. Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal, kata Sitian sambil tersenyum. Yah, kuharap aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Kamu luar biasa. Siapa kamu? Dia pandai membacakan puisi dan mengarang puisi, dan dia juga pandai menjawab kalimat. Hahaha Sitian tertawa, dan Long Ge serta yang lainnya juga tertawa. Sambil tertawa, mereka terbang dan terbang ke ruang tunggu di lantai 85. Benar saja, setelah menjawab komentar yang benar, perjalanan Long Ge dan yang lainnya berjalan lancar, hanya butuh waktu 1 jam untuk terbang ke Long Ge di lantai 85. Di ruang tunggu di lantai 85. Haruskah giliran Cao Feng di lantai 85? Long Ge bertanya. Ya Tang Yidao mengangguk. Aku akan menembus level ini, Xiaoling mengangkat tangannya dan berkata. Dia tidak tahan hidup tanpa bertarung selama lebih dari sebulan, jadi dia berinisiatif untuk meminta perlawanan. Oke. Bagaimana rencanamu untuk masuk? Long Ge bertanya. Sederhana sekali, lawan saja mereka dan lewati, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Ada lebih dari 100, Qilin Xiaobai mengingatkan. Bukankah ada lebih dari 100 binatang dewa dengan Qizun level 5? Aku bisa menghancurkan semuanya sendirian, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Jika kamu membasmi lebih dari 100, akan ada lebih dari 100 lagi yang datang, Yaizhen Xiaodou juga mengingatkan, karena di Menara Dewa Perang, roh binatang buas ini tidak akan mati sama sekali karena mereka dilindungi oleh dewa. Menara Perang,
Jadi untuk musuh yang menerobos dengan paksa, mereka akan mengirimkan ahli yang sesuai untuk bergabung dalam pertempuran setiap saat. Haha, semakin banyak mereka datang, semakin baik. Aku akan membasmi mereka sepenuhnya, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Long Ge dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Untuk roh kecil yang suka berperang, mereka hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Namun, mereka juga tahu bahwa akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk mencapai level ini, karena roh kecil harus bertarung sendirian dan bergerak maju sambil bertarung. Aku yakin ini pasti akan memakan waktu lebih dari 1 hari, tapi menghadapi Xiao Ling yang suka berperang, Long Ge dan yang lainnya hanya bisa memenuhi permintaan Xiao Ling. Melihat Long Ge, mereka menyetujuinya, dan Xiao Ling dengan senang hati membuka pintu ruang tunggu di lantai 85. Di luar ruang tunggu di lantai 85, ada sebuah planet yang membiakkan binatang tingkat 5 Cao Feng. Cao Feng sangat suka mengambil risiko. Namun, Xiao Ling tidak akan bersaing dengan mereka kali ini. Seseorang menerobos. Saat Xiao Ling membuka pintu ruang tunggu, angin mengejek level 5 itu dengan cepat menemukannya, dan kemudian, lebih dari 100 angin mengejek dengan cepat bergegas menuju portal. Ketika Long Ge dan yang lainnya berjalan keluar dari pintu ruang tunggu, mereka dikelilingi oleh lebih dari 100 Xiao Feng tingkat Qizun. Apakah kamu lagi? Seorang Cao Feng mengenali Tang Yidao, Yao Tian, Xuan Yuan Xiaoyu dan yang lainnya, apakah kamu masih datang untuk menerobos menara Dewa Perang? Tentu saja, selamat datang. Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Tentu saja sama-sama. Apakah kalian sudah mempersiapkan pertandingan seru lainnya? Pertandingan terakhir tidak dihitung, kata perwakilan Cao Feng. Kami tidak menyiapkan permainan kali ini, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Oh, apakah kamu ingin melawan kami? Tanya perwakilan Cao Feng. Bukan kami yang ingin melawanmu, tapi dia yang ingin melawanmu. Tang Yidao menunjuk ke arah Xiao Ling dan berkata. Saat ini, Xiao Ling sudah bersiap-siap dan siap untuk bergegas keluar dan bertarung kapan saja. Dia, seorang gadis. Perwakilan Cao Feng tidak mempercayainya. Mereka memiliki lebih dari 100 Cao Feng dengan Qi level 5. Ya, ayo berhenti bicara omong kosong denganmu, aku akan mengalahkanmu, kata Xiao Ling, lalu berubah menjadi aliran cahaya merah dan bergegas ke depan, bergegas menuju lebih dari 100 Qizun level 5 Xiao Feng. Melihat situasi ini, Xiao Feng juga sangat marah. Gadis ini sebenarnya membenci kita harus melawannya, kata perwakilan Cao Feng, dan kemudian memimpin lebih dari 100 Cao Feng bergegas menuju Xiao Ling, mengabaikan Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya tersenyum dan berdiri di samping ketika mereka melihat situasi ini, karena mereka percaya pada kekuatan Xiao Ling. Xiao Ling sekarang memiliki level pertarungan 19 Qizun level 5, Cao Feng, monster mitos dengan level pertarungan tertinggi Qizun level 8, menganggapnya serius. Tinju halus Bum Xiao Ling dan cakar perwakilan Xiao Feng bertabrakan, menciptakan ledakan yang dahsyat. Akibat dari ledakan tersebut adalah tinju Xiao Ling tidak memiliki jejak sama sekali, sementara perwakilan Xiao Feng diledakkan hingga muntah darah dan dibuang, menjatuhkan lebih dari 10 Xiao Feng yang ingin bergegas ke depan. Ini adalah hasil dari menahan diri Xiao Ling. Jika dia tidak menahan diri, Xiao Feng ini mungkin akan hancur berkeping-keping. Melihat angin mengejek ini dihembuskan, Xiao Ling berbalik dan tersenyum pada Long Ge dan yang lainnya. Biarkan aku membuka jalan di depan, dan kalian akan terbang di belakang. Long Ge dan yang lainnya tertawa dan terbang ke langit, mengikuti Xiao Ling. Selanjutnya, Xiao Ling memulai perjalanan bertarungnya. Kapanpun ada angin mengejek di depannya, dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan dan membuang lawannya hingga dia muntah darah. Xiao Feng itu awalnya suka mengambil risiko, dan tentu saja mereka juga suka berkelahi. Oleh karena itu, mereka pasti tidak puas dan bergegas menuju Xiao Ling dengan gila-gilaan untuk merasakan petualangan. Namun, akibat dari setiap pengalaman adalah Xiao Ling dipukuli hingga muntah darah dan dibuang. Saat Xiao Ling terbang, dia meniupkan angin mengejek yang bertiup kencang ke arah mereka hingga mereka memuntahkan darah dan terbang menjauh. Pertarungan itu tidak mulus, tetapi kecepatan Long Ge dan timnya juga sangat terpengaruh. Long Ge dan timnya tiba. Long Ge di lantai 86. Pada saat ini, para Cao Feng yang telah menyerang Xiao Ling dengan gila-gilaan sepanjang hari menghentikan serangan mereka. Xiao Ling terbang menuju portal yang sedikit bersinar, lalu berbalik sambil tersenyum dan berkata kepada mereka yang menonton dari kejauhan, pernahkah kamu melihat betapa kuatnya aku? Xiao Ling mengayunkan tinju kecilnya sambil berbicara, dan angin yang mengejek tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, mereka tidak tahu berapa banyak angin yang mengejek yang dipukul hingga muntah darah dan dibuang apa yang mereka sukai. Meski disakiti berkali-kali, namun mereka selalu merasakan sedikit rangsangan, yaitu kekuatan untuk merangsang potensi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak membenci Xiao Ling, melainkan bersyukur kepada Xiao Ling.
Saya harap Anda akan datang lagi lain kali dan biarkan kami melihat betapa kuatnya Anda, kata perwakilan Cao Feng. Xiao Lingtong terdiam. Binatang buas yang benar-benar pantas untuk dikalahkan telah pergi dan memasuki ruang tunggu di tingkat berikutnya, kata Qilin Xiaobai, lalu dia menarik Xiaoling dan terbang ke portal yang sedikit berkilau dan yang lainnya juga terbang ke portal dan masuk. Ruang tunggu di lantai 86. Di ruang tunggu di lantai 86. Terakhir kali kita masuk ke ruang tunggu di lantai 86. Saya tidak tahu makhluk mitos apa yang ada di lantai 86, kata Tang Yidao. Karena kita belum tahu, ayo kita coba dan lihat makhluk mitos semacam apa itu, kata Long Ge sambil tersenyum. Giliran siapa yang mengambil tindakan kali ini? Tanya Xuanyuan Xiaoyu. Kali ini giliranmu dan King Wu untuk mengambil tindakan. Kamu bahkan tidak akan bisa mengalahkan binatang dewa tingkat 6, kan? Long Ge berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami berjanji akan lulus dengan mudah. Xuanyuan Xiaoyu tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Xuanyuan Xiaoyu dan Xuanyuan King Wu mengangkat topeng semangat juang mereka bersama-sama, dan kemudian membuka pintu ruang tunggu di lantai 86. Lantai 86 adalah sebuah planet di dunia binatang mitos. Di planet ini, terdapat binatang mitos tingkat 6, Bian. Bian pandai dalam litigasi dan suka menegakkan keadilan di planet ini, dan setiap hari mereka mengadakan perdebatan besar. Dia selalu berdebat tentang benar dan salah, dan kefasihannya sangat bagus. Ketika Long Ge dan yang lainnya berjalan keluar dari pintu ruang tunggu, binatang dewa tingkat 6 ini sedang berdebat hebat. Menurutmu mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Tanya Bian Jia. Saya bilang ayam diutamakan karena ayam bisa bertelur, kata Bianyi. Kalau begitu menurutku ada telurnya, karena telur bisa menetaskan ayam, kata Bian Jia. Kalau tidak ada ayam, siapa yang menetaskan telurnya? Maka ada ayam, kata Bianyi. Telur bisa ditetaskan dengan berbagai cara, tapi dari mana datangnya ayam tanpa bertelur? Kata Bian Jia. Kedua musang itu sedang berdiskusi dengan hangat. Mereka berhenti berdiskusi ketika Long Ge dan yang lainnya keluar dari ruang tunggu. Setelah Long Ge dan yang lainnya keluar, mereka dikelilingi oleh lebih dari 100 binatang dengan Qizun level 6. Ini adalah makhluk mitos Bian, yang pandai dalam litigasi dan sangat fasih, Yaizen Xiaodou menjelaskan dari samping. Sepertinya jika kamu ingin melewati level ini, kamu harus berdebat dengan mereka, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Xiaoyu, kamu baik-baik saja. Jika tidak, mintalah aku masuk. Aku sangat fasih, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum di sampingnya. Oke, aku akan memberikan lantai ini padamu dulu. King Wu dan aku akan naik ke lantai bawah, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum, tidak menghindar, semakin baik. Mereka ingin mencapai harta karun Dewa Perang sesegera mungkin. Hahaha, lihat penampilanku, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum, lalu terbang ke depan tim. Apakah kamu ingin melewati ini? Ketika Biwan di seberang melihat Long Ge dan yang lainnya, dia segera mengirimkan perwakilan untuk berbicara dengan Long Ge dan yang lainnya. Tentu saja, saya tidak tahu kondisi apa yang harus dipenuhi untuk menembus level tersebut. Tanya Long Ge. Syaratnya sederhana sekali, tinggal berdebat dengan kami. Asal menang, kami biarkan lolos, perwakilan Bian. Oke, kami akan berdebat denganmu, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu memandang Qilin Xiaobai di sampingnya. Qilin Xiaobai mengangguk, lalu terbang keluar dari tim dan berkata lawan yang Anda debatkan adalah saya. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda topik yang ingin saya debatkan dengan Anda. Baiklah, mari kita bahas pertanyaan siapa yang lahir lebih dulu, telur atau ayam hari ini. Selama Anda mengalahkan kami dalam debat, kami berjanji akan membiarkan Anda lolos, kata perwakilan Bian. Haha, ini menarik. Aku ingin tahu apa sudut pandangku dalam debat itu. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Anda mengira ayamnya duluan, tapi menurut kami telurnya duluan, kata perwakilan Bian. Baiklah, bisakah kita mulai sekarang? Qilin Xiaobai bertanya. Oke, kita awali dengan mengatakan bahwa menurut kita telur bisa menetaskan ayam, jadi ayam hanya bisa ditemukan di telur yang sudah ada, kata perwakilan Bian. Siapa yang bertelur? Qilin Xiaobai bertanya. Itu adalah produk alam. Perwakilan Biwan tidak menyangka bahwa Qilin Xiaobai tidak membantah, tetapi bertanya balik, dan tiba-tiba berkata agak dibuat-buat. Mengapa alam bisa menghasilkan telur tetapi ayam tidak? Qilin Xiaobai terus bertanya. Ini karena, perwakilan Bian terdiam sesaat dan hanya bisa berkata ini di luar ruang perdebatan. Kami tidak akan berdebat. Haha, karena kamu tidak bisa menjelaskan bahwa telur itu dulu, lalu ayam, lalu menurutmu mengapa telur itu ada? Qilin Xiaobai terus bertanya sudut pandangnya, dan kemudian mengakui sudut pandangnya. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan terus mengajukan pertanyaan.
Melihat Qilin Xiaobai terus bertanya, perwakilan Biwan terdiam dan hanya bisa mencari contoh yang sering dibicarakan di masa lalu. Bisakah Qilin Xiaobai mengalahkan Bifan yang berperkara hukum dalam sebuah debat? Karena kita pernah melihat ayam bertelur sebelumnya. Kata-kata perwakilan Bian menjadi semakin tidak masuk akal. Haha, saya juga melihat ayam bertelur, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Bagaimanapun, jika Anda tidak dapat memenangkan argumen, jangan pernah memikirkannya, kata perwakilan Bian. Oke, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan kami, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Faktanya, dia tidak ingin berdebat. Masalah ini sudah melibatkan masalah evolusi biologis oleh karena itu, dia berencana untuk menjalaninya dengan kekerasan. Jika Anda ingin berperang, jumlah kami lebih dari 100 dan jumlah Anda hanya 21. Kami memiliki lebih banyak orang daripada Anda, kata perwakilan Bian. Haha, untuk menghadapimu, kita berdua hanya perlu 3 tembakan, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum, lalu berkata kepada Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang di sebelahnya Xiaoqiang, Xiaoliang, kita bertiga akan pergi bersama. Oke, Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang mengangguk, dan bersama dengan Qilin Xiaobai, mereka berubah menjadi binatang Qilin. Pantas saja dia sedikit sombong, tapi bagaimana kamu bisa menjadi lawan kami? Kata perwakilan Bifan, lalu memimpin lebih dari 100 Bifan untuk menyerang Qilin Xiaobai dan yang lainnya. Haha, semoga berhasil, kata Qilin Xiaobai dengan senyuman yang agung. Dia sekarang telah berubah menjadi wujud asli Qilin, jadi tawanya juga menggemparkan. Roar binatang buas yang menyerbu itu juga berubah menjadi tubuh mereka sendiri. Tubuh mereka mirip dengan unicorn, hanya saja sisik di tubuh mereka tidak cukup tebal. Haha, keterampilan bakat perlambatan waktu, kata ketiga saudara Qilin pada saat yang sama. Tiba-tiba, 3 hantu besar Qilin muncul di belakang ketiga saudara Qilin. Kemudian, aliran ruang di sekitar mereka tiba-tiba melambat. Tuan Suci tingkat 10 bahkan Yehua pun menderita kerugian dengan keahliannya. Bagaimana binatang tingkat 6 ini bisa menahannya? Kecepatan mereka menjadi sangat lambat satu per satu. Namun, ketiga saudara Qilin yang menggunakan keterampilan bawaan mereka tidak terpengaruh sama sekali dan langsung bergegas ke dalamnya kelompok binatang buas. Mengandalkan level pertarungan Qizun level 18 dari ketiga Qilin bersaudara, mereka mengambil tindakan di saat yang bersamaan, dan langsung menghajar para Biwan tersebut, yang level pertarungannya lebih rendah dari Qizun level 10, hingga berkeping-keping, yang membuat Xiaoling memiliki kekuatan, ide untuk mengambil tindakan, tetapi menjaga wajah Qilin Xiaobai, Xiaoling tidak mengambil tindakan. Jika dia melakukannya, dia akan mencuri perhatian Qilin Xiaobai. Boom, boom, boom. Dengan mudah meledakkan monster tingkat 6 itu, Qilin Xiaobai berbalik dan berteriak, ayo pergi, terbang langsung ke tingkat berikutnya. Ya, Longge dan yang lainnya mengangguk, dan terbang sambil tersenyum, mengikuti ketiga saudara Qilin menuju tingkat berikutnya. Dengan 3 bersaudara Qilin membuka jalan, tidak peduli berapa banyak saudara Qilin tingkat 6 yang datang, mereka semua akan dipukuli sampai muntah darah dan dibuang. Begitu salah satu saudara Qilin terluka, yang baru akan datang atas untuk terus berjuang melawan Qilin, karena Bian semua suka berdebat, dan mereka memiliki kebencian yang besar terhadap mereka yang ingin menerobos tanpa berdebat. Namun, di bawah serangan kuat dari ketiga bersaudara Qilin, kebencian mereka seringkali membuat mereka muntah darah dan dibuang. Namun, dengan terhalangnya Bian tingkat 6 Qizun, ketiga saudara Qilin tidak berani membasmi untuk menghindari menarik lebih banyak binatang Bian. Oleh karena itu, kecepatan kemajuan mereka juga sangat lambat. Ketiga Qilin bersaudara akhirnya dia memimpin seluruh tim ke portal di ruang tunggu di lantai 87. Dari awal hingga akhir, Longge dan yang lainnya tidak mengambil tindakan karena ingin memberikan kesempatan kepada semua orang untuk tampil, sehingga setiap anggota tim merasa memiliki nilai masing-masing tim. Setelah Longge dan yang lainnya memasuki portal yang sedikit bersinar, binatang buas yang mengejar mereka berhenti. Kenapa tim barusan begitu kuat? Bisa saja ada 3 orang yang menghalangi kita, kata Bian Jia. Yah, ketiganya mungkin bukan yang terkuat di antara mereka, kata Bian Yi, mereka mungkin adalah 8 keluarga besar di neraka. Seharusnya begitu. Aku ingin tahu level mana yang akan mereka capai jika mereka begitu kuat. Entahlah, tapi dilihat dari seberapa kuatnya mereka seharusnya bisa menembus ke lantai 90 atau lebih, tapi akan sulit untuk mencapai di atas lantai 90 karena banyak lawan kuat yang menunggu mereka, kata Bian Yi sambil tersenyum. Haha, Bifan Jia pun tertawa, lalu dia dan Bifan lainnya mencari tempat lain untuk berdebat. Di ruang tunggu di lantai 87. Hu akhirnya berhasil melewatinya. Benar-benar sulit setelah seharian bertarung, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja kerasmu, ayo kita minum teh, kata Xiaoling sambil tersenyum, lalu mengeluarkan teko dari Space Ring dan menuangkan teh untuk diminum Qilin Xiaobai.
Terima kasih Kilin Xiaobei benar-benar terharu. Long Ge dan yang lainnya juga tahu bahwa Xiaoling ingin ketiga Kilin bersaudara itu beristirahat, jadi Long Ge juga berkata ayo istirahat di sini selama 1 jam dan berangkat 1 jam lagi. Ya Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, lalu mulai mengeluarkan berbagai minuman dari luar angkasa dan meminumnya. Binatang mitos apa yang ada di tingkat selanjutnya? Yao Tian bertanya pada Tang Yidao. Aku tidak tahu. Kita akan mengetahuinya saat kita masuk. Apakah kamu ingin bertarung? Tang Yidao bertanya. Tidak, saya baru saja melihat seseorang yang sedikit cemas dengan binatang mitos itu. Yao Tian tersenyum dan memandang Buddha Maitreya. Buddha Raja Naga dan Buddha Kemenangan sama-sama menaklukkan Yasui, sedangkan Bodhisattva Sitigarba menaklukkan Suani Buddha hanya tidak memiliki tunggangan, tetapi Buddha baik-baik saja. Tingkat pertarungannya telah mencapai tingkat Dewa Jenderal tingkat rendah, jadi dia tidak membutuhkan tunggangan sama sekali, tetapi Buddha Maitreya sangat membutuhkan tunggangan. Sayangku, apakah kamu menggodaku? Buddha Maitreya berkata sambil tersenyum. Ya, kamu tidak punya tunggangan, bukan? Yao Tian tersenyum, lalu menepuk Yaizan Xiaoya, kuda di sebelahnya. Tentu saja saya menginginkannya, jadi giliran saya untuk mengambil tindakan di level selanjutnya. Saya harus mendapatkan tunggangan yang lebih baik, kata Buddha Maitreya sambil tersenyum. Oke, ayolah, kata Yao Tian sambil tersenyum. 1 jam kemudian, ketiga Kilin bersaudara telah selesai mengatur nafas mereka dan kondisi mereka telah kembali ke puncaknya. Saya akan menembus level ini, jangan ambil itu, kata Buddha Maitreya sambil tersenyum sambil memegang artefak khusus samsara di tangannya. Memegang artefak ini untuk bereinkarnasi, level tempur Buddha Maitreya dapat mencapai Qizun level 20. Begitu lama Ge dan yang lainnya aku tidak khawatir sama sekali dia tidak akan bisa melewati lantai 87. Ayo, kata Long Ge sambil tersenyum. Oke Buddha Maitreya mengangguk sambil tersenyum, lalu memasang penutup Buddha emas di tubuhnya, lalu membuka pintu ruang tunggu di lantai 87 dan berjalan keluar. Lantai 87 masih merupakan planet di dunia binatang mitos. Planet ini berisi binatang mitos tingkat ke-7 biksi. Jenis binatang mitos ini tidak terlalu kuat dalam pertempuran, tetapi menjadikan mereka sebagai tunggangan akan selalu membawa sedikit keberuntungan. Ketika Long Ge dan yang lainnya berjalan keluar dari portal ruang tunggu di lantai 87, mereka tidak menemukan binatang dewa untuk menghentikan mereka. Mengapa tidak ada binatang dewa yang menghentikan kita? Buddha Maitreya bertanya-tanya, dan kemudian melepaskan kekuatan spiritualnya. Long Ge dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan spiritual mereka pada saat yang sama, dan kemudian menemukan banyak dewa tingkat ke-7 Qizun binatang buas. Namun, binatang suci ini merasakan setelah sampai pada mereka, dia mengabaikan Long Ge dan yang lainnya dan hanya berlatih dengan tenang. Apakah semudah itu tinggal di lantai 87? Tanya Buddha Maitreya. Long Ge dan yang lainnya memandang binatang mitos Yaizu Dou dengan heran. Sudahkah kamu menemukan binatang mitos itu? Yazhen Xiaodou bertanya. Aku menemukannya. Coba periksa sendiri, kata Long Ge. Ya, Yaizhen Xiaodou mengangguk, dan kemudian mulai menyelidikinya. Setelah penyelidikan, dia berkata sambil tersenyum, kita benar-benar tidak perlu bertarung di level ini, lewati saja. Kenapa? Tang Yidao bertanya dengan bingung. Karena level ini penuh dengan monster mistis, mereka sama sekali tidak pandai bertarung. Mereka hanya pandai membawa keberuntungan bagi orang lain atau diri mereka sendiri, kata Yaizhen Xiaodou. Membawa keberuntungan bagi orang lain. Bukankah itu tunggangan yang sangat cocok untuk kita? Tentu saja, tapi kamu harus menaklukkan mereka, kata Yaizhen Xiaodou. Bagaimana cara menundukkannya? Tanya Buddha Maitreya. Beri mereka harta favorit. Jika menurut mereka harta itu sepadan dengan nilainya, mereka akan setuju untuk mengambilnya. Jika tidak, mereka tidak akan setuju. Jika mereka tidak setuju, tidak ada gunanya bagaimanapun Anda mengambilnya, kata Yazi Xiaodou. Lalu harta karun apa yang mereka inginkan? Tanya Buddha Maitreya. Saya tidak tahu harta apa yang mereka inginkan, tapi saya hanya tahu bahwa mereka kaya dan bisa membawa keberuntungan bagi diri mereka sendiri. Jadi dalam umur panjang mereka, mereka tidak tahu berapa banyak barang baik yang telah mereka kumpulkan. Hal-hal, jika Anda tidak memiliki apapun yang dapat membuat mereka terkesan, sebaiknya Anda tidak menaklukkan mereka, kata Yaizu Xiaodou. Haha, tentu saja saya memiliki harta karun yang begitu besar, kata Buddha Maitreya sambil tersenyum, dan kemudian memimpin untuk terbang menuju Qizun tingkat ke-7, yang paling kuat yang pernah dia deteksi dengan kekuatan mentalnya. Long Ge dan yang lainnya juga tersenyum dan terbang untuk melihat apakah Buddha Maitreya memiliki harta karun bagus yang dapat membuat Bi terkesan. Setelah terbang sebentar, dengan kecepatan cepat Long Ge dan yang lainnya, mereka dengan cepat menemukan biksi. Kemudian, Buddha Maitreya terbang ke bawah dan terbang di depan biksi. Wanita jalang ini sedang berlatih.
Ketika dia melihat Buddha Maitreya terbang di depannya, dia hanya bisa membuka matanya dengan kesal, lalu berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan di sini? Jika tidak terjadi apa-apa, cepat pergi. Saya masih harus berlatih. Yang paling dipedulikan Bi adalah kultivasi. Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin banyak harta yang bisa mereka temukan, yang membuat Huohu sedikit bersemangat. Aku ingin menerimamu sebagai tungganganku, Maitreya tersenyum. Apakah kamu tahu peraturan kami? Biksi bertanya. Tentu saja aku tahu, kalau tidak aku tidak akan datang, kata Maitreya sambil tersenyum. Baiklah, kamu mendapatkan harta karun yang aku suka. Jika kamu bisa mendapatkannya, aku akan menjadi tungganganmu. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, cepat pergi, kata Biksi. Oke, Buddha Maitreya menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan tasbih perak ilahi tingkat menengah, dan berkata, apakah ini baik-baik saja? Manik Buddha perak ilahi tingkat menengah ini diberikan oleh Sitian. Utusan alam ilahi. Ini adalah perlengkapan terbaik yang diberikan oleh Sitian. Haha, manik-manik Buddha dari perak ilahi tingkat rendah tidak buruk, itu memiliki efek membingungkan pikiran orang. Biksi mengambil manik-manik perak ilahi tingkat menengah, mengambilnya dan memainkannya, lalu berkata. Mata Buddha Maitreya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia tidak menyangka akan berhasil secepat itu. Namun, perkataan Biksi selanjutnya membuatnya depresi. Tapi aku tidak menyukainya, kata Bihi dengan mulut datar, lalu melemparkan manik-manik perak suci kelas menengah itu kembali ke Buddha Maitreya. Mengapa kamu tidak meremehkannya? Buddha Maitreya sedikit enggan. Haha, aku juga punya peralatan perak suci kelas menengah, dan jumlahnya banyak. Bihi tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa peralatan perak suci kelas menengah dari cincin luar angkasa, lalu menatap Buddha Maitreya dengan mengejek dan berkata, jika aku memberikannya padamu 2 potong peralatan perak ilahi, bisakah kamu menjadi tungganganku? Haha, Maitreya tersenyum canggung, ia tidak menyangka kalau koleksi Biksi begitu kaya. Memang Biksi yang membawa keberuntungan bagi orang-orang yang lain. Oleh karena itu, Biksi si ini pasti memiliki banyak harta karun. Apakah ada harta karun lainnya? Jika tidak, cepat pergi. Saya masih ingin berlatih, kata Biksi, lalu memasukkan peralatan perak ilahi kelas menengah ke dalam cincin luar angkasa seperti sampah. Ketahuilah, peralatan perak ilahi kelas menengah ini tidak berarti apa-apa bagi Bihi. Mungkin dia memiliki peralatan perak ilahi tingkat tinggi dan yang lainnya tidak memiliki peralatan ini. Buddha Maitreya berpikir sejenak, dan tidak dapat memikirkan harta lain yang dia miliki untuk sementara waktu. Nabiksi melihat artefak khusus di tangan Buddha Maitreya, dan tiba-tiba berkata dengan penuh minat, untaian manik-manik Buddha di tanganmu bagus. Jika kamu memberiku untaian manik-manik Buddha, aku akan menjadi tungganganmu. Aku tidak bisa memberikan ini padamu. Buddha Maitreya tersenyum canggung. Ini adalah sumber kehidupan dunia Buddhis. Setelah dia naik ke dunia dewa, manik reinkarnasi ini akan tetap diwariskan ke generasi berikutnya Buddha Maitreya. Dia tidak berani memberikannya padanya. Kalau begitu, apakah kamu punya harta lainnya? Jika tidak, kamu boleh pergi, kata Bihi sopan. Buddha Maitreya akhirnya mengambil keputusan dan mengeluarkan relik Buddha dari cincin luar angkasa. Segera setelah peninggalan Buddha mengeluarkan cincin luar angkasa, semburan energi tiba-tiba terpancar. Energinya begitu besar sehingga riak muncul di ruang sekitarnya. Apa ini? Bihi bertanya dengan heran. Ini adalah relik Sang Buddha di dunia Buddhis kita. Ini adalah relik yang dipadatkan oleh Sang Buddha di dunia Buddhis kita setelah ia gagal melewati kesengsaraan ilahi. Setelah mengambil relik tersebut, secara langsung meningkatkan tingkat semangat juang, tidak hanya meningkatkan semangat juang, tetapi juga meningkatkan kekuatan spiritual. Tidak ada efek samping, dan juga mengandung 3 atribut energi yang dijamin bermanfaat bagi yang banyak meminumnya, Maitreya memperkenalkan sambil tersenyum. Bisakah kamu meningkatkan level semangat juang dengan meminumnya? Dan tidak ada efek samping. Bihi sedikit bersemangat. Lagi pula, dia berlatih keras hanya untuk meningkatkan level semangat juang, nilai keberuntungannya akan meningkat. Oleh karena itu, melihat peninggalan Buddha yang dapat meningkatkan semangat juang ini, saya tiba-tiba bersemangat. Ya, apakah kamu menyukainya? Maitreya bertanya sambil tersenyum. Apakah masih ada hal baik lagi? Jika kamu memiliki 2 relik Buddha, aku setuju menjadi tungganganmu. Bisi akhirnya mengambil keputusan setelah melihat hal bagus itu. 2. Buddha Maitreya memandang Sang Buddha dan berkata, karena kamu menyukai makhluk mitos ini, aku punya satu lagi di sini. Izinkan aku memberikannya kepadamu. Buddha tersenyum, lalu mengeluarkan relik Buddha dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya. Terima kasih Buddha, Buddha Maitreya berkata sambil tersenyum, lalu mengambil relik Buddha lainnya dan menyatukannya dengan relik Buddha aslinya. Total ada 2 relik Buddha, lalu dia menyerahkan relik Buddha tersebut kepada Biksi. Haha, ayo kita tanda tangani kontraknya.
Biksi mengambil relik Buddha dan berkata sambil tersenyum, lalu menyimpannya di tempat yang berharga. Begitu Maitreya menandatangani kontrak dengannya, dia bisa meninggalkan lantai 87, dan dia bisa mengambilnya peninggalan Buddha untuk ditingkatkan. Oke, Buddha, Maitreya berkata sambil tersenyum, dan kemudian menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Biksi. Setelah menandatangani kontrak, Buddha Maitreya mengangguk puas. Setelah memiliki binatang suci Biksi ini, dia mungkin akan mendapatkan keberuntungan yang berkelanjutan di masa depan. Setelah Huohu melihat Buddha Maitreya mendapatkan tunggangan, dia juga tersenyum dan berkata, alangkah baiknya jika saya mendapatkannya juga. Jika kamu menginginkannya, carilah. Aku yakin kita bisa mendapatkan harta yang cukup bagus, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, kata Huohu sambil tersenyum, wajahnya yang anggun memancarkan cahaya yang indah. Kemudian, Huohu terbang menuju binatang suci Biksi berikutnya, yang kekuatan mentalnya relatif kuat telah menyusut sudah lama sekali. Oleh karena itu, kali ini dia mencari orang yang memiliki kekuatan mental terkuat di antara Bii. Melihat Huohu terbang, Long Ge dan yang lainnya juga terbang satu demi satu, terbang di belakang Huohu. Buddha Maitreya juga terbang dengan gembira di atas binatang mitos Biksi yang baru diperoleh. Melihat arah terbangnya Huohu, Biksi yang baru saja menjadi tunggangan Buddha Maitreya berkata, arah terbangmu sepertinya adalah arah Raja Biksi di lapisan kita. Di lapisan ini, kekuatan spiritualnya paling kuat. Ia juga memiliki harta paling banyak. Ada berapa? Huohu bertanya sambil terbang. Setidaknya 10 kali lebih banyak dariku, kata Biksi. 10 kali. Huohu berpikir, Biksi ini tidak peduli dengan peralatan perak ilahi kelas menengah, maka Raja Biksi pasti tidak peduli lagi, dan dia memiliki harta 10 kali lipat juga tidak peduli dengan perak ilahi. Peralatan kelas atas, memikirkan hal ini, Huohu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Long Ge. Huohu, jangan khawatir, aku pasti akan mengeluarkan harta yang membuat jantungnya berdebar kencang ketika saatnya tiba, kata Long Ge sambil tersenyum. Ketika Huohu melihat senyuman Long Ge, dia tiba-tiba menjadi percaya diri dan terus terbang ke depan. Setengah jam kemudian, Huohu dan yang lainnya terbang ke sebuah kastil besar. Kastil ini seluruhnya terdiri dari peralatan tembaga dewa tingkat rendah yang berkilauan, dan kastil ini memiliki radius sekitar 10 mil. Dengan kata lain, radius 10 mil ditutupi dengan peralatan tembaga dewa tingkat rendah. Melihat kastil seperti itu, Long Ge dan yang lainnya tercengang. Tempat tinggalku begitu mewah dan mewah. Seberapa bagus harta yang dimiliki pemilik ini? Qilin Xiaobai menghela nafas. Selain itu, ada peralatan perunggu ilahi tingkat rendah dalam radius 10 mil. Jika kita mengeluarkannya dan mengembalikannya ke Tungku, saya tidak tahu berapa banyak peralatan perak ilahi tingkat rendah yang dapat disempurnakan. Suan Yuan Xiaoyu menghela nafas. Mungkin Raja Biksi sama sekali tidak peduli dengan peralatan perak ilahi tingkat rendah. Dia hanya membangun rumah ini hanya untuk ditinggali, kata Suan Yuan Qingwu. Kamu benar, aku sama sekali tidak peduli dengan peralatan perak suci tingkat rendah, dan aku bahkan tidak peduli dengan peralatan perak suci tingkat tinggi. Jika kamu tidak ada urusan di sini, kamu bisa pergi sekarang. Suara seorang gadis datang dari kastil. Long Ge dan yang lainnya terkejut. Raja Biksi sebenarnya seorang wanita. Raja Biksi ini memang seorang wanita, tunggangan Biksi Buddha Maitreya mengangguk dan berkata. 1090.